Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 361, Pembunuhan Bahagia. Subscribe Penatua. Kaisar yang Saleh Jiu Yao, Kaisar yang Saleh Tian dan Kaisar yang Saleh Lei tampak sangat marah. Mereka ingin membunuh Lin Feng, mereka menganggapnya sebagai pengkhianat. Tapi di God City, berita bahwa Lin Feng selesai pertama menyebar dengan cepat, dan rumor bahwa dia telah terbunuh juga menyebar. Rupanya, Lin Feng telah terbunuh karena dia telah menyinggung Kaisar Gadli Tian dan Gadli Emperor Lei. Banyak orang sedih untuknya. Tetapi suatu hari berlalu, dan desas-desus lain menyebar. Dikatakan bahwa Kaisar wanita saleh yang dikirim oleh pemerintah dewa telah menantang ketiga Kaisar yang saleh, dan telah mengalahkan mereka semua. Kemudian, pada akhirnya, dia tampaknya mengatakan bahwa jika ada yang berani menyentuh Lin Feng, sang juara, pemerintah dewa tidak akan membiarkan mereka pergi. Banyak orang tercengang dan bertanya-tanya apa Lin Feng dan hubungan Kaisar Gadli perempuan itu. Mengapa dia membantu Lin Feng sepanjang waktu? Mengapa dia menantang tiga Kaisar yang saleh dan mengancam mereka untuk Lin Feng? Kemudian, lebih banyak rumor menyebar. Rupanya, Kaisar Tian yang saleh telah pergi ke Gunung Pedang untuk menculik Lin Zetian dan menekan Lin Feng. Tapi sesuatu yang mengejutkan malah terjadi. Kaisar Tian yang saleh kembali terluka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya di Sword Mountain, atau dengan siapa dia bertemu. Sword Mountain tetap diam. Kemudian, rumor tentang pendiri dan leluhur juga menyebar. Rupanya, dia tidak mati, dia telah hidup sepanjang waktu, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin telah melukai Kaisar Tian yang saleh, tetapi tidak ada yang bisa memeriksa apakah fakta-fakta itu benar atau tidak. Semua orang di kota dewa sekarang tahu Lin Feng. Setelah beberapa waktu, orang perlahan mulai memikirkan hal-hal lain. Tidak ada yang tahu di mana Lin Feng, dia baru saja menghilang tanpa jejak. Kaisar Tian yang saleh mengirim banyak murid untuk mencari Lin Feng, tetapi tidak ada yang menemukannya. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa Lin Feng sudah meninggalkan kota dewa dan bahwa dia berada di pemerintahan dewa. Ketika rumor itu menyebar, ketiga Kaisar yang saleh itu benar-benar marah. Jika Lin Feng telah pergi ke pemerintah dewa, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kaisar Gadli perempuan telah mengancam mereka, siapa yang berani pergi ke pemerintah dewa untuk melihat apakah Lin Feng ada di sana. Kaisar yang Saleh Tian dan Kaisar yang Saleh Lei tidak tahan, mereka jarang sangat marah sepanjang hidup mereka. Setiap hari, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari Lin Feng. Tetapi setelah beberapa waktu, mereka perlahan mulai melupakannya. Setelah beberapa waktu, kota dewa menjadi normal kembali. Dan hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dalam daftar dewa yang baru, yang pertama bukan Lin Feng, itu Dan Nu. Seolah-olah keberadaan Lin Feng sengaja telah sepenuhnya dihapus. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa Kaisar wanita yang saleh telah mengancam para Kaisar yang saleh. Kenapa Lin Feng telah dihapus dari daftar dewa, lalu? Tetapi ternyata, Dan Nu adalah murid kuil eliksir, dan kuil eliksir dan pemerintah dewa telah memutuskan untuk menyetujui kompromi. Oleh karena itu, Kaisar wanita yang saleh telah menyebabkan masalah dalam pemerintahan dewa dan pada akhirnya, dia akhirnya terluka. Pemimpin pemerintahan dewa telah melukainya dan setelah itu, dia juga menghilang. Semua orang bahkan lebih bingung. Kaisar perempuan yang saleh telah menghilang, Lin Feng telah menghilang, kedua orang penting itu sama-sama menghilang. Di luar kota dewa, ada sebuah gua, Lin Feng duduk di dalam bersila. Dia telah berada di sana selama 7 hari, penyembuhan. Sistem peredaran darahnya perlahan pulih, tetapi lengan kirinya masih terasa mati rasa. Berkat tiga Kaisar ilahi, Lin Feng berhasil menembus ke lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Lin Feng belum keluar dari gua selama 7 hari. Darah Kaisar yang saleh membantunya dalam pemulihannya. Dia membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Uap muncul saat dia menghela napas. Lin Feng, banyak hal telah berubah begitu banyak di kota dewa selama 7 hari ini. Haha, kata Blood Gadli Emperor. Dia berdiri di sebelah Lin Feng, tersenyum dan bermain dengan janggutnya. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi, Tuan? Kata Lin Feng, tersenyum pada Gadli Emperor Blood. Kaisar yang saleh darah mengangguk dan mengambil selembar emas, memberikannya kepada Lin Feng. Itu adalah daftar dewa. Yang pertama, Dan Nu. Bisik Lin Feng. Dia bukan yang pertama lagi. Lin Feng tidak benar-benar terkejut, itu semua karena tiga Kaisar ketuhanan. Mereka cukup kuat untuk melakukan itu. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Maksud aku, tentang fakta bahwa kamu dipindahkan dari posisi pertama, tanya Gadli Emperor Blood, tersenyum geli. Lin Feng tersenyum dan membuang daftar dewa, berubah menjadi abu. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini hanya selembar kertas. Aku tahu apa peringkat aku seharusnya, jadi itu sudah cukup, kata Lin Feng. Dia benar-benar tidak mengambil hati. Dia tahu seberapa besar kemajuannya dan seberapa kuat dia. Jika daftar itu dapat dimodifikasi dengan mudah, itu berarti itu tidak berharga.
Lin Feng tidak percaya sesuatu yang tertulis di atas kertas, dia percaya apa yang dilihatnya. Lin Feng, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya Godly Emperor Blood. Dia tidak bisa tinggal di kota dewa lagi, itu terlalu berbahaya. Lin Feng mengangkat bahu, melirik abu daftar dewa dengan marah. Darah kaisar yang saleh menggigil. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku punya hadiah untuk mereka. Lin Feng tersenyum. Dia tiba-tiba tampak bersemangat. Untuk mereka, Godly Emperor Blood juga tampak bersemangat. Apa yang akan dikatakan Lin Feng padanya? Iya nih, seseorang harus kembali sebaik yang diterimanya. Karena aku tidak bisa menjadi yang pertama dalam daftar lagi, aku akan menghancurkan beberapa murid dari pemerintah Dewa Surgawi dan pemerintah Dewa Petir. Setidaknya, itu akan membantu aku menghibur sedikit, bisik Lin Feng, tersenyum lebar. Darah kaisar yang saleh bukan Lin Feng, tetapi dia merasa sedih dan marah untuknya. Apa yang terjadi pada Lin Feng tidak adil. Tapi dia mengagumi Lin Feng karena keberaniannya, jika Lin Feng telah pergi begitu saja, Godly Emperor Blood akan mengira dia telah menjadi pengecut. Darah kaisar yang saleh kembali ke dunia roh Lin Feng dan jiwa mereka menyatu bersama. Itu membuat kekuatan Lin Feng meningkat, dia sekarang memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi. Tetapi fusi jiwa semacam itu juga terbatas, dan mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya lagi setelahnya. Lin Feng meninggalkan gua dan bangkit di udara. Dia terbang menuju kota dewa, dan lebih tepatnya menuju pemerintahan Dewa Surgawi. Dia kemudian menyembunyikan kinya dan memasuki pemerintahan. Di sana, dia pergi ke hiruk-pikuk pembunuhan. Setengah jam kemudian, satu kepala terakhir terbang dan jatuh ke tanah. Lin Feng terbang menuju pemerintah Dewa Guntur. Dengan sangat cepat, Kaisar Tian yang saleh menyadari bahwa seseorang telah datang ke pemerintahannya. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia hampir pingsan. Ada begitu banyak mayat di tanah, ratusan dan ratusan mayat. Mereka semua dipenggal, sesuatu ditulis dengan darah di tanah. Orang-orang harus dihukum karena kejahatan mereka. Lin Feng, aku akan membunuhmu. Hahaha. Teriak Godly Emperor Tian, menatap langit. Matanya merah. Lei Long sedang berlatih kultivasi di pemerintah Dewa Guntur ketika dia merasakan bahwa ada seseorang di balik pintu ruangan di mana dia berada dan melemparkan pukulan padanya. Namun, tinjunya berhenti dan dia terkejut melihat orang itu. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Bab 362, Berjuang Melawan Kaisar yang Saleh, Kaisar Lei. Subscribe Penatua. Lin Feng melirik Lei Long, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mencengkeram lehernya dan menekan dengan kekuatan mematikan, melemparkannya keluar ke halaman. Lei Long menabrak pohon besar yang tampaknya berumur setidaknya 10.000 tahun. Kamu, Lei Long terbatuk ketakutan. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Lin Feng. Lin Feng begitu kuat, ki-nya. Lei Long memiliki kesan itu hanya di sekitar Kaisar yang Saleh Lei, tapi Lin Feng ki hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Lei yang saleh. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah Lin Feng menjadi Kaisar yang saleh? Dia benar-benar takut. Dia tidak lupa apa yang terjadi di kuburan Kaisar Iblis. Dia telah mengkhianati Lin Feng di sana dan menyerangnya dengan terkejut. Hahaha. Seseorang selamatkan aku. Tolong, teriak Lei Long tiba-tiba. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah Kaisar yang saleh. Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang saleh pada saat itu. Lei Long ingin berteriak lagi, tapi dia tidak bisa karena Lin Feng mengulurkan tangannya dan meraih lehernya lagi. Lei Long merasa lehernya akan patah. Dia tercekik. Tolong, bantu, matanya menjadi merah dan wajahnya pucat. Dia bisa merasakan darah di tenggorokannya. Dia melepaskan kekuatan sebanyak yang dia bisa, tetapi tidak ada yang berhasil. Dulu, kupikir kita akan menjadi teman baik. Dan bahkan jika kita tidak menjadi teman, aku tidak akan pernah berpikir kita akan menjadi musuh. Aku tidak pernah berpikir kamu akan mengkhianati aku. Dan untuk sepengetahuan Kaisar Iblis, kamu mengkhianati aku percaya kamu dan kamu menyerang aku di belakang, kata Lin Feng dengan dingin. Dia memegang Lei Long seolah-olah dia memegang semut. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lei Long tampak putus asa dan putus asa. Dia tahu ini sudah berakhir, dan bahkan jika Kaisar Lei yang saleh datang, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Kamu tidak mengira sesuatu seperti ini akan terjadi. Hehe, siapa yang mengira aku akan menjadi begitu kuat, dan akan mampu membunuh semua musuhku? Aku bisa melihat kamu menyesali apa yang kamu lakukan di matamu. Kamu menyesal karena kami bukan teman. Mungkin kamu akan mendapat manfaat lebih dari persahabatan kami. Itu yang kamu pikirkan, kan? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Lei Long merasa sangat menyesal, dia menyesal, dan sekarang dia hancur. Apa yang telah dia lakukan? Yah, penyesalan itu berguna. Mati sekarang, aku tidak membutuhkan teman seperti kamu. Perpisahan, Tetua Agung dari pemerintah Dewa Guntur, Lin Feng tersenyum. Kemudian dia mengepalkan leher Lei Long dengan kekuatan yang lebih besar, bunyi berderak terdengar. Lei Long lemas.
Lin Feng melepaskannya, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan longgar. Jiwa putih yang hancur keluar dari tubuhnya, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana bisa Lin Feng membiarkan jiwa hancur Lei Long melarikan diri? Dia mengangkat tangan kirinya dan menggunakan formula Imperial Imprint-nya. Segel putih besar menabrak jiwa Lei Long yang hancur, dan dia mati total. Itulah harga yang harus kamu bayar untuk menyinggung perasaan aku. Kaisar Lei yang saleh, apakah kamu melihat itu? Kata Lin Feng melihat ke arah sebuah istana. Lin Feng sudah memperhatikan seseorang berdiri di sana, tetapi orang itu belum datang. Itu adalah Kaisar Lei yang saleh. Dia telah melihat Lin Feng membunuh Lei Long. Dia tidak bereaksi, tetapi jelas dia tidak bahagia. Ketika Kaisar yang saleh Lei mendengar Lin Feng, dia mengerutkan kening, lalu tersenyum dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan kekuatanmu? Kamu terlalu naif. Hehe, kata Kaisar yang saleh Lei tersenyum dengan jijik. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng bukan Kaisar yang saleh, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang kekuatannya. Jika kamu pikir aku terlalu naif, aku akan berpikir naif, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia menghilang dari sana dan muncul kembali di langit di atas istana. Dia melemparkan pukulan. Dia tidak menggunakan skill apapun, dia hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Kaisar yang saleh Lei tampak muram. Dia berteriak dan melepaskan kilat, yang bertepuk tangan dan bertabrakan dengan tinju Lin Feng. Lin Feng mengambil kembali tangannya dan melakukan segel tangan, menggunakan Imperial Imprint formulanya, yang langsung menghancurkan petir. Kaisar yang saleh Lei mengangkat satu jari, berisi kekuatan destruktif yang mengerikan. Ada kilat di jarinya. Lin Feng ingat Cilio Kosem dari Great Tao, dia juga mengangkat satu jari dan melepaskan kekuatan kecerahan, jarinya juga mengandung kekuatan Godly Emperor Blood. Perpaduan energi mereka cukup destruktif. Kedua jari itu bertabrakan. Banyak orang di kota dewa mengangkat tangan dan melihat dua jari raksasa bertabrakan di langit. Tanah bergetar, dan wajah semua orang memucat. Kedua jari itu mengandung energi destruktif yang menghancurkan langit. Dua energi antagonis bertabrakan dan kemudian menghilang. Wajah Lin Feng sedikit memucat. Dia dipenuhi keringat dingin, tetapi dia tidak tersentak. Kaisar yang saleh Lei tampak berantakan. Dia berteriak dengan marah dan melepaskan kilat lagi. Dia mengangkat jarinya lagi dan melemparkannya ke jari Lin Feng sekali lagi. Lin Feng terpesona dan batuk darah. Dia menabrak gunung, yang meledak, benar-benar rata. Itu meledak menjadi miliaran keping. Lin Feng, cepat dan pergi, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Lin Feng mendengar suara Godly Emperor Blood di benaknya. Lin Feng tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika Godly Emperor Blood tidak bisa membantu lagi, maka Lin Feng akan berada dalam bahaya yang mengerikan. Lin Feng berbalik dan terbang, terluka. Kaisar yang saleh Lei tampak muram. Lalu dia tersenyum lebar. Kamu punya teman, mengapa kamu perlu khawatir? Saat Lin Feng melarikan diri, bayangan hitam muncul dan sesuatu menabrak Lin Feng. Lin Feng batuk darah dan tertiup angin, menabrak gunung lain. Banyak murid datang. Kaisar Tian yang saleh muncul di depan Lin Feng dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kamu membunuh ratusan muridku, kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti itu? Sumpah Kaisar Tian-Tian dengan ganas. Dia ingin menghancurkan Lin Feng hidup-hidup. Mari kita bawa dia kembali. Besok, kita akan menggantungnya di gerbang pemerintahan Dewa Surgawi dan kita akan memotong-motong tubuhnya. Kata Kaisar Tian-Tian yang saleh. Semua orang di kota dewa mendengarnya. Banyak wajah orang yang memucat tiba-tiba. Di Sword Mountain, Lin Zetian tampak hancur. Dia ingin pergi dan menyelamatkan ayahnya, bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia lebih suka mati bersama ayahnya. Tapi Lin Zetian bahkan tidak punya waktu untuk mencapai jalan keluar dari Sword Mountain sebelum tangan keriput raksasa muncul dan meraihnya, dan dia menghilang bersama dengan tangan itu. Di luar pemerintahan Duhu, gaun Meng King berkibar di tiup angin. Dia melintas pergi dan terbang ke arah pemerintah Dewa Guntur. Pada saat itu, Kaisar Godly Duhu muncul di depannya. Pria tua itu memukul kepalanya dengan tongkat, dan dia pingsan. Bawa Meng King kembali ke kamarnya, kata Kaisar Duhu yang saleh kepada beberapa murid wanita. Mereka menghilang dengan cepat. Kaisar yang saleh Duhu menatap ke kejauhan dan menghela nafas. Teman kecil, itu yang bisa aku lakukan untuk kamu. Pada saat itu, di luar pemerintahan Dewa Petir, Kaisar Tian-Tian sedang berdiri di depan Lin Feng. Lin Feng memegang tangannya di dadanya, dia bisa merasakan sakit yang intens di sana. Darah Kaisar yang saleh diam, seolah-olah dia sedang tidur. Godly Emperor Blood mungkin juga terluka, dan mungkin tidak akan bangun sebentar. Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, apa yang bisa dia lakukan? Tapi Lin Feng tidak menyesal. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan menyesal. Dia telah berhasil melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah ini, tidak peduli apakah dia mati atau tidak, dia akan terkenal di mana-mana di benua para dewa. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, ia telah mempermalukan dua Kaisar Ilahi. Lin Feng,
Aku tidak berpikir bahwa kamu ingin membalas dendam begitu buruk sehingga kamu akan kembali ke kota dewa. Babak 363, memotong-motongnya. Subscribe Penatua. Tapi tidak peduli apa kartu trufmu, kamu tidak bisa melarikan diri dari kami, kata Kaisar Lei yang saleh. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Feng telah mempermalukan mereka berulang-ulang, dan bahkan jika mereka membunuh Lin Feng, orang-orang masih ingat bahwa Lin Feng telah mempermalukan mereka. Orang-orang akan mengolok-olok mereka karena dia. Lin Feng, ki kamu kembali normal. Apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan ki kamu, hilang sekarang, Kaisar Tian yang saleh tersenyum dingin. Ki Lin Feng kembali normal, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Lin Feng batuk darah. Dia terluka parah. Itu lebih parah daripada ketika tiga kaisar yang saleh telah menyerangnya. Kali ini, bahkan Godly Emperor Blood terluka. Lin Feng merasa bersalah. Darah kaisar yang saleh sekarang terluka dan tertidur. Awalnya, itu tidak ada hubungannya dengan Godly Emperor Blood, tapi sekarang dia terluka parah karena dia. Lin Feng, apakah ada yang ingin kamu katakan? Kata Kaisar Tian yang saleh, tersenyum penuh percaya diri. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak mungkin memiliki kartu truf lagi, jadi dia lega. Hehe, aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Aku hanya berharap aku bisa membunuhmu, kata Lin Feng kepada dua kaisar yang saleh. Dia tampak sedih. Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei menatapnya dengan dingin. Menangkap Lin Feng adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Jika Lin Feng melarikan diri dan kembali suatu hari nanti, maka mereka akan berada dalam bahaya. Bocah kecil ini tidak pernah melupakan musuhnya. Datang dan bantu gantung Lin Feng di gerbang besar. Besok, pada siang hari, kita akan memotong-motongnya. Petik 2. Buat pengumuman di depan umum bahwa Lin Feng si pengkhianat dan pembunuh akan dipotong-potong, kata Kaisar Tian Godly, tapi dia tampak bahagia. Dia merasa kuat, satu kalimat dan orang-orang mematuhinya. Dia bisa memutuskan hukuman Lin Feng seperti apa. Lin Feng tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia terlalu lemah. Mereka mengikatnya. Para murid dari pemerintah Dewa Surgawi meraih Lin Feng dan membawanya ke pemerintah Dewa Surgawi. Kaisar Tian yang saleh juga pergi. Dia tampak muram ketika kembali ke pemerintahannya. Pada hari berikutnya, dia akan memotong-motong Lin Feng sendiri. Fakta bahwa Lin Feng telah ditangkap oleh pemerintah Dewa Surgawi dengan cepat menyebar di sekitar kota Dewa. Banyak orang bergegas ke pemerintahan Dewa Surgawi, mereka ingin melihat orang yang dulu menjadi yang pertama dalam daftar Dewa. Sekarang dia telah dihukum dan akan dibunuh. Banyak orang tiba di pemerintahan Dewa Langit pada malam itu, ratusan ribu orang. Di antara mereka, bahkan ada beberapa penggarap kuat dari pemerintah Dewa dan Tanah Dewa. Dalam hal daftar Dewa, Lin Feng bisa bersaing dengan Son of Destiny. Tapi dia tidak sekuat Tian Fan karena ayah Tian Fan sangat kuat, dia adalah seorang kultivator yang kuat dari 3 dinasti, Tian di Kaisar Langit. Dia juga dianggap sebagai pembudidaya terkuat di benua para dewa. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Tian di Kaisar Langit. Karena itu, putranya juga memiliki status sosial yang sangat tinggi. Bagaimana Lin Feng bisa bersaing dengan dia? Lin Feng diikat sekarang dan dia akan dipotong-potong. Untuk memotong-motongnya, mereka akan menggunakan pisau. Mereka perlahan-lahan akan memotong tubuhnya dengan bilah, memotongnya di mana-mana, dan mereka juga akan memotong matanya dengan ujung bilah dan membuatnya meletus. Dengan kata lain, itu akan menjadi kematian yang lambat dan menyakitkan. Itu menunjukkan betapa Kaisar Tian yang saleh membenci Lin Feng. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng hidup, dia tidak bisa membiarkannya menjadi terlalu kuat. Jika Lin Feng hidup terus, dia akan mengancam mereka. Malam berlalu dengan cepat, Lin Feng masih tergantung di gerbang pemerintah Dewa Surgawi. Semua orang bisa melihatnya. Anak miskin, dia tampak berbakat, kata seorang lelaki tua, membelai janggutnya dengan sedih. Banyak orang mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi apa yang bisa mereka lakukan. Lin Feng dituduh sebagai pengkhianat, setelah semua. Sudah waktunya, ini sudah siang, kata Kaisar Tian yang saleh di siang hari. Kaisar yang saleh Jiu Yao dan yang lainnya telah tiba juga. Pemerintah Dewa Kegelapan bahkan telah mengirim pemimpin mereka. Mereka akan lega jika Lin Feng meninggal. Mari kita umumkan kejahatan Lin Feng, kata Kaisar Tian yang saleh, mengeluarkan piring hitam dan bangkit di langit. Sebuah buku berwarna merah darah setinggi setengah meter turun dari langit. Kaisar Tian yang saleh mengambil buku itu. Kejahatan Lin Feng adalah, dia pengkhianat, ia berbahaya bagi ketertiban umum, dia telah membunuh banyak orang tak bersalah, dia menjadi gila dan melakukan banyak kejahatan dalam melakukannya. Dia adalah seorang kultivator iblis dan dari jalan itu, dia menjadi gila. Pemerintah Dewa dan Tanah Dewa memungkinkan kota Dewa memecah belahnya karena kejahatannya. Dia akan dihukum sekarang. Semua orang memandang Lin Feng. Tidak peduli apa yang telah ia capai dalam hidup, tidak peduli seberapa suksesnya dia, tidak peduli seberapa kuatnya dia telah menjadi orang buangan, dia telah menjadi iblis dan berbahaya bagi ketertiban umum. Ketika seseorang menonjol dan membahayakan ketertiban umum, mereka dieksekusi, itulah yang terjadi hampir di mana saja. Lin Feng sekarang dianggap pengkhianat gila. Dia menimbulkan ancaman bagi banyak orang,
mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Lin Feng menemukan kehidupan yang lucu. Dia telah menjadi pengkhianat karena Kaisar yang Saleh Tian dan Kaisar yang Saleh Lei mengatakan demikian. Kedua Kaisar yang Saleh hanya menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menindasnya. Sekarang mereka akan menghukumnya untuk mencegahnya memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan benar-benar mengabdikan hidupku untuk kultivasi iblis. Aku tidak akan peduli tentang kebenaran lagi. Karena, kebenaran, mereka, aku mungkin akan mati. Petik 2. Lin Feng menutup matanya. Dia merasa tidak beruntung dan sedih. Mungkin beberapa kultivator yang kuat dari pemerintah dewa dan tanah dewa kecewa setelah apa yang dikatakan kedua Kaisar Saleh kepada mereka, dan mereka belum memeriksa faktanya. Lin Feng sudah dijatuhi hukuman mati, dia adalah seorang penjahat. Menegakkan hukum, teriak Kaisar Tian-Tian yang Saleh, menatap langit. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya, sebuah pisau berwarna merah darah muncul di sana. Dia akan memotong-motong Lin Feng sendiri. Jika aku menjadi iblis, aku akan menjadi satu-satunya iblis sejati di seluruh dunia, bisik Lin Feng. Dia tampak bertekad. Aku tidak akan berpikir kultivasi iblis aku akan meningkat sekali lagi sebelum kematian aku, dia pikir. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Dia sekarang memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Dia memiliki kekuatan atas lapisan ke-9, tetapi dia akan mati. Tidak, teriak Lin Feng di dalam. Kaisar Tian yang Saleh terlihat galak dan jahat. Dia menggerakkan pedangnya ke arah Lin Feng. Lin Feng menutup matanya dan menunggu kematian. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Lin Feng tidak akan pernah melupakan dua kaisar ilahi ini yang telah menggunakan cara tercela untuk merencanakan melawannya. Kaca, retak. Lin Feng tidak merasakan sakit. Dia mendengar banyak suara di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya, dan apa yang dilihatnya membuatnya takjub. Kaisar Tian yang Saleh terlihat ketakutan dan gemetaran. Lin Feng melihat ke belakang Kaisar Tian yang Saleh. Tapi tidak ada seorang pun. Tapi Lin Feng bisa merasakan iblis Qi yang kuat. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Kencing, teriak suara iblis. Seolah-olah pegunungan di sekitarnya akan runtuh. Kaisar yang Saleh Tian tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia langsung terpesona, bersama dengan Kaisar Lei yang Saleh, Kaisar yang Saleh Jiu Yao, dan ratusan ribu murid. Mereka semua dibombardir oleh energi dengan intensitas berbeda. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Seberapa kuat, kekuatan itu telah menghantam ratusan ribu murid. Lin Feng ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tiba-tiba, semuanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Bab 364, Situasi di Benua Para Dewa. Subscribe Penatua. 1 bulan kemudian, di dalam dan di luar kota dewa, orang-orang masih berbicara tentang Lin Feng. Seluruh cerita telah menjadi lelucon raksasa. Bukan saja Lin Feng tidak dieksekusi, tetapi Kaisar yang Saleh, terutama Kaisar Tian yang Saleh, telah terluka parah. Kaisar Tian yang Saleh pergi bermeditasi di pengasingan dan belum keluar sejak itu. Para murid dari pemerintah Dewa Surgawi semua gugup. Mudah ditebak bahwa sesuatu telah terjadi, mengingat ekspresi mereka. Para murid dari pemerintah Dewa Guntur dan pemerintah Dewa Binatang tidak berbeda. Di kota Dewa, baunya seperti Qi kuno. Orang-orang memiliki firasat buruk. Dalam pemerintahan Duhu, Kaisar yang Saleh Duhu membelai jenggotnya dan melihat 3 tanaman pot. Salah satu dari mereka tampak layu. Siapa yang menyangka bahwa bunga itu akan bertentangan dengan tekad seperti itu dan akan layu? Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup jauh, bukan? Petik 2. Lin Feng membuka matanya, semuanya gelap. Dia menjabat tangannya. Dia merasa jauh lebih baik tetapi tetap saja, dia belum sepenuhnya pulih. Lin Feng tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi. Dia telah melihat siluet hitam raksasa dan kemudian dia pingsan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Lin Feng berdiri dan melihat sekeliling. Itu adalah sebuah gua, tidak ada sinar matahari dan tidak ada api di dalamnya. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Siapa yang menyelamatkan aku, pikir Lin Feng. Orang yang telah menyelamatkannya sangat kuat, dia berhasil mendorong kembali ratusan ribu orang, dan Kaisar Tian yang Saleh tampak ketakutan ketika pembudidaya yang kuat itu muncul. Lin Feng penasaran, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, atau apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia harus melihat keluar. Lin Feng pulih sedikit, lalu mengubah wajahnya. Dia tidak terlihat seperti Lin Feng untuk saat ini. Lin Feng keluar dari gua dan menemukan dirinya di puncak gunung. Dia tidak tahu gunung itu bukan Gunung Fengqi. Lin Feng turun gunung. Dia tidak melihat kota apapun, hanya sebuah desa. Asap keluar dari beberapa cerobong asap. Ada jembatan kecil yang melintasi sungai kecil dan sungai. Ada air di sekitar desa yang jernih. Lin Feng belum pernah melihat air sejernih kristal itu. Desa itu kecil, hanya ada beberapa ratus penduduk. Tidak ada Qi yang kuat di udara. Namun, Qi desa adalah Qi tipe iblis, dan bukan Qi yang benar. Apa yang terjadi? Lin Feng bingung. Dia memasuki desa. Itu kecil tapi jalannya lebar dan bersih. Beberapa orang berbicara di jalanan.
Mereka tidak terlihat gugup, tetapi bahagia, damai dan santai. Ketika semua penduduk desa melihat Lin Feng, mereka tampak terkejut. Lin Feng bertanya-tanya di mana dia. Teman kecil, kamu dari mana? Aku belum pernah melihatmu. Petik 2. Sangat cepat, sekelompok orang berkumpul di sekitar Lin Feng, dan seorang pria parubaya berbicara kepadanya. Lin Feng pertama-tama tampak kaget dan kemudian dia berkata, aku datang dari kota dewa, apakah kamu tahu tentang hal itu? Apa, kota dewa? Petik 2. Semua orang tampak terpana. Awalnya, para penduduk desa tersenyum, tetapi ketika mereka mendengar Lin Feng, mereka tiba-tiba tampak ganas dan jahat. Mereka langsung berkumpul di Lin Feng. Iblis Qi. Lin Feng terkejut. Semua penduduk desa mengendalikan iblis Dao yang sangat murni. Lin Feng belum pernah melihat iblis-iblis yang murni. Semua orang, aku bukan orang jahat, kata Lin Feng. Dia tidak ingin menyinggung orang-orang itu, karena mereka terlalu lemah. Yang terkuat dari mereka memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Tapi mereka tampaknya dalam kegilaan dan semua terus berlari di Lin Feng. Lin Feng tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu, jadi ia melepaskan 30% mayat Qi iblisnya. Semua penduduk desa langsung berhenti bergerak. Mereka tampak terkejut. Teman kecil, karena kamu adalah seorang pembudidaya iblis, mengapa kamu mengatakan kamu dari kota dewa? Kamu bercanda, tanya lelaki besar itu. Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Penduduk desa membenci orang-orang dari kota dewa, tetapi mereka tidak membenci orang-orang yang juga pembudidaya iblis, karena mereka juga mempraktikkan budidaya iblis. Saudaraku, bisakah kamu memberitahu aku di mana kita berada? Tanya Lin Feng. Orang besar itu mengerti bahwa Lin Feng benar-benar bingung, dan dia tidak berpura-pura. Orang besar itu melambai pada semua orang dan mereka dengan cepat bubar. Orang besar itu kemudian membawa Lin Feng ke rumahnya. Itu adalah rumah sederhana, hanya 100 meter persegi, tetapi sangat bersih. Duduk, kata lelaki kekar itu, menunjuk ke sebuah kursi. Lin Feng duduk dan mulai mengobrol dengan pria besar itu. Teman kecil, kamu bilang kamu dari kota dewa. Mengapa kamu seorang pembudidaya iblis? Orang-orang di kota dewa mengatakan mereka berbudi luhur, tetapi mereka sekelompok orang munafik. Mereka menganggap kita musuh. Kamu bilang kamu dari God City, jadi aku tidak menyukaimu pada awalnya, tapi kemudian kamu menunjukkan bahwa kamu juga seorang pembudidaya iblis, jadi aku bingung, kata lelaki besar itu dengan jujur. Saudaraku, aku benar-benar datang dari kota dewa kali ini, tetapi sebelum itu, aku berada di timur, dan aku juga seorang pembudidaya iblis. Orang besar itu tampak terkejut, kamu berasal dari timur. Tidak heran, hanya orang-orang dari timur yang belajar budidaya iblis. Petik 2. Hanya orang-orang dari timur yang berlatih budidaya iblis. Lin Feng tidak mengerti. Apakah kamu tidak tahu bahwa Xuan Yuan sang iblis kaisar berasal dari timur? Kata lelaki bertubuh besar itu. Dia tampak bingung. Lin Feng tercengang. Kaisar iblis berasal dari timur. Bagaimana itu mungkin? Kenapa dia tidak tahu itu? Ayo, teman kecil. 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Iblis meninggalkan Timur dengan selusin Jenderal Iblis dan beberapa ratus murid. Saat itu, Timur disebut benua iblis. Petik 2. Saat itu, benua itu tidak disebut benua dewa, dan wilayah yang paling menonjol, Timur, disebut benua iblis. Seluruh benua disebut benua dewa iblis. Tapi kemudian, Tian di Kaisar Surgawi membunuh Xuan Yuan sang Kaisar Iblis. Tian di Kaisar Langit kemudian berganti nama menjadi benua dan menyebutnya benua para dewa. Saat itulah segalanya mulai berubah. Dan itulah sebabnya semuanya terjadi setelahnya. Karena Kaisar Iblis berasal dari timur, daerah lain membenci timur. Potongan-potongan sampah yang tidak berguna. Hati orang-orang itu busuk dengan kecemburuan dan kecemburuan. Mereka membenci timur hanya karena mereka takut pada Kaisar Iblis. Lin Feng mengerutkan kening. Tidak heran orang-orang dari benua dewa membenci timur. Tapi itu sudah lama terjadi. Saat ini, generasi baru meremehkan timur, sedangkan nenek moyang mereka benar-benar membencinya, kata lelaki besar itu. Dia tampak sangat marah dan sedih. Lin Feng merasa untuk mereka. Memikirkan Kaisar Tian yang saleh dan Kaisar Lei yang saleh, ia menjadi semakin marah. Mereka mungkin bersekongkol melawannya karena dia berasal dari timur. Tetapi siapa kultivator yang sangat kuat yang telah menyelamatkannya? Dan apa hubungannya dengan timur? Mengapa Tian di Kaisar Surgawi membunuh Xuan Yuan sang Kaisar Iblis? Menurut legenda, Kaisar Iblis juga dianggap sebagai pengkhianat, itu sebabnya Tian di Kaisar Langit membunuhnya. Lin Feng menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari masalah yang sangat kompleks. Bab 365, Desa Penjahat. Subscribe Penatua. Saudaraku, sejujurnya, Dewa Kota menganggapku sebagai pengkhianat dan mereka menjatuhkan hukuman mati, kata Lin Feng. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari pria itu setelah mendengar apa yang dia katakan. Karena orang besar itu membenci kota dewa, mereka berada di sisi yang sama. Ketika pria itu mendengar bahwa dia tampak terkejut, tetapi dia bersimpati pada Lin Feng. Dia tersenyum dingin dan berkata,
bocah yang malang, aku tahu bahwa orang-orang dari kota dewa adalah orang-orang munafik, dan mereka berani mengatakan bahwa mereka benar. Kamu tidak terkejut. Lin Feng tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku akan terkejut? Aku semakin membenci mereka sekarang karena kamu memberitahuku hal-hal itu. Semua orang di desa dianggap pengkhianat. Petik 2. Apa? Semua orang di desa dianggap pengkhianat. Petik 2. Lin Feng tercengang. Matanya lebar, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak heran pria besar itu tidak terkejut. Lin Feng hanyalah pengkhianat lain. Jadi, tempat apa ini? Tanya Lin Feng. Desa penjahat. Ada 350 penduduk di desa. Mereka adalah orang-orang yang telah dijatuhi hukuman di benua dewa, kata lelaki besar itu dengan sedih. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Tanya Lin Feng. Orang besar itu memandang Lin Feng, lalu ia melepas atasannya. Dia telah dicap, kata-kata Mo Fang Criminal dicap ke tubuhnya. Namamu Mo Fang, kata Lin Feng kepada pria itu. Aku adalah keturunan Xuan Yuan Sang Raja Iblis, dia adalah kakek buyut aku, kata Mo Fang, mengenakan kembali topnya. Dia juga sudah tenang. Lin Feng sama sekali tidak tenang. Dia menduga bahwa semua orang di desa penjahat mungkin adalah keturunan Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis. Mereka kurang lebih terkait dengannya, dan mereka telah diusir dari benua dewa. Jadi begitulah desa penjahat diciptakan, Lin Feng menghela nafas. Siapa yang mengira keturunan Kaisar Iblis akan terjebak dalam dunia paria dan dianggap penjahat suatu hari nanti? Tapi bagaimana dengan Lin Feng sendiri? Dia juga seorang penjahat. Dia telah dijatuhi hukuman mati oleh kota dewa, dan kematian yang kejam di atas itu. Teman kecil, kamu juga sudah bermerek sekarang, tapi merek itu ada di mata ketiga kamu, kata Mo Fang kepada Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lin Feng tertegun. Mo Fang memberinya cermin. Cermin itu berbeda dari cermin biasa. Itu gelap gulita, bagaimana itu bisa mencerminkan apapun? Tapi Lin Feng meletakkan cermin di depan dahinya dan tiba-tiba, cahaya merah darah bersinar dan kata pidana muncul. Kamu dalam bahaya dibandingkan dengan kami. Merek kami ada di peti kami, milik kamu seperti Xuan Yuan, ada di kepala kamu. Kamu mungkin memiliki status yang luar biasa di benua para dewa. Setidaknya, orang harus berpikir kamu memiliki potensi yang sama dengan Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar. Kalau tidak, mereka tidak akan takut padamu, kata Mo Fang. Dia tampak bersemangat pada saat bersamaan. Iya nih. Aku selesai pertama kali di 2 kompetisi, kompetisi daftar dewa dan kompetisi besar kelas atas, tetapi kemudian mereka menghapus nama aku dari daftar, Lin Feng mengangguk. Mo Fang tersenyum, kamu mengingatkanku pada kakek buyutku. Dia juga pertama dalam daftar, dan kemudian dia terbunuh. Kamu mungkin tidak tahu cerita di balik layar. Dahulu kala, kakek buyut-buyut aku tidak dibunuh oleh Tiandi, Kaisar Langit, dia dibunuh oleh ayah Tiandi, Kaisar Langit. 100.000 tahun yang lalu, Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis adalah yang pertama dalam daftar, dan Tian di Kaisar Surgawi hanya di urutan keempat. Tian di Kaisar Surgawi bahkan tidak sanggup menahan 100 serangan dari kakek buyut-buyutku. Bukankah itu konyol? Kata Mo Fang. Lin Feng gemetar. Dia dulu berpikir Tian di Kaisar Surgawi adalah pembudidaya terkuat dan bahwa Xuan Yuan tidak sekuat itu. Sekarang dia mengerti keseluruhan cerita sedikit lebih baik. Kisah yang luar biasa. Kembali pada hari-hari, Kaisar Iblis pertama di daftar dewa dan Tian di Kaisar Surgawi hanya keempat. Siapa yang kedua dan ketiga? Siapa yang kedua dan ketiga, Mo Fang? Tanya Lin Feng. Dia terlalu penasaran, dia harus bertanya. Ayah aku mengatakan kepada aku bahwa yang kedua dulu Dong Feiyu, surga saking cultivator. Dong Feiyu, surga saking cultivator. Lin Feng tidak bisa tidak mengingat mantra Zenmo, batu menerobos lemari besi surga, hujan bebas dan tak terkendali, Dong Feiyu. Lin Feng telah bertanya kepada Godly Emperor Blood tentang hal itu. Godly Emperor Blood baru saja memberitahunya bahwa dia adalah entitas yang menakutkan. Dia belum memberitahunya bahwa Dong Feiyu dulu berada di urutan kedua dalam daftar dewa pada masa itu. Dia hanya kalah dengan Kaisar Iblis dan lebih kuat dari Tian di Kaisar Langit. Mo Fang memperhatikan bahwa Lin Feng tampak heran, tetapi dia tidak menduga bahwa Lin Feng sudah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia pikir dia hanya terkejut dengan semua cerita itu sehingga dia melanjutkan. Yang ketiga juga sangat kuat, Yun San Ming, Gunung Cerah dan Maha Kuasa dan Perusak Awan. Yang keempat adalah Tian di Kaisar Langit. Dulu, orang-orang memanggilnya Kaisar Mulia Abadi dari 10.000 dunia, kata Mo Fang. Ketika dia menyebut-nyebut Tian di Kaisar Surgawi, dia tampak marah, tetapi ketika dia menyebut-nyebut Yun Tian Ming dan Dong Feiyu, matanya dipenuhi kekaguman. Teman kecil, Dong Feiyu dan Yun Tian Ming sudah beristirahat dengan tenang sekarang. Namun, kelompok yang mereka ciptakan pada masa itu masih ada. Petik 2. Apa mereka? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Evolusi langit dinasti suci dan dinasti suci ibu kota naga. Yun San Ming adalah pendiri dinasti suci ibu kota naga dan Dong Feiyu adalah pendiri dinasti suci langit. Tian di Kaisar Langit adalah pendiri dinasti Kaisar Langit, jelas. Petik 2.
Sekarang, dinasti Kaisar Surga lebih kuat dari dua lainnya karena Yun Tianming dan Dong Fei Yu sudah mati. Jika tidak, kamu berpikir bahwa dinasti Kaisar Surga akan mampu bersaing dengan mereka. Kata Mo Fang mengejek. Jika tiga pembudidaya daftar dewa masa lalu masih hidup, Tian di Kaisar Surgawi tidak akan bisa berhasil. Saudara Mo Fang, apakah kamu pernah mendengar ungkapan itu, Istana Langit, tanggal berapa malam ini? Tanya Lin Feng. Mo Fang menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa arti puisi itu atau siapa yang mengatakan itu. Dia gurumu, tanya Mo Fang. Lin Feng tampak kecewa, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakek buyut-buyutku tidak punya nama depan, nama keluarganya adalah Xuan Yuan dan itu sudah cukup. Ketika orang-orang mendengar Xuan Yuan, mereka memikirkan kekuatan, kata Mo Fang, mengabaikan fakta bahwa Lin Feng tampak kecewa. Dia tampak bangga dengan Xuan Yuan. Xuan Yuan, dua kata, itu sudah cukup. Saat mendengar Xuan Yuan, orang-orang memikirkan sejuta hal yang berkaitan dengan kekuatan. Lin Feng senang di desa penjahat karena dia juga seorang pembudidaya iblis. Lin Feng dan penduduk desa-desa penjahat secara bertahap berkenalan. Orang-orang ini tidak membenci Lin Feng, mereka menganggapnya salah satu dari mereka. Lin Feng mengamati penduduk desa. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain berburu makanan, dan kadang-kadang, mereka tidak mendapatkan apa-apa dan kelaparan. Beberapa wanita tua tidak memiliki putra atau cucu, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi dan berburu untuk diri mereka sendiri dengan sia-sia, sehingga orang memberi mereka makanan ketika mereka bertemu dengan mereka. Lin Feng mengerti bahwa situasi yang berputar di sekitar Xuan Yuan sang kaisar iblis lebih kompleks daripada yang pernah dia bayangkan. Tetapi juga sangat menyedihkan melihat bahwa keturunan dari seorang kultivator yang luar biasa seperti itu ditindas seperti ini. Waktu berlalu, Lin Feng semakin kecewa. Orang-orang dari benua dewa sama sekali tidak berbudi luhur. Mereka tidak punya prinsip. Lin Feng memutuskan bahwa karena ia dianggap penjahat, maka ia akan bertindak seperti itu. Tapi suatu hari, jika dia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri, dia akan bertarung di pihak penjahat, dan kemudian orang-orang benar di benua tidak akan menjadi orang benar lagi, mereka akan menjadi penjahat. Tian di Kaisar Langit akan menjadi penjahat. Tian di Kaisar Surgawi, kamu brengsek. Bab 366, Tuan Mo Zhang, subscribe Penatua. Teman kecil, siapa namamu? Tanya Mo Fang dengan ramah. Kamu bisa memanggil aku Mo Feng. Nama asli aku adalah Lin Feng, tetapi lebih baik untuk mengubah nama aku untuk saat ini, Lin Feng tersenyum. Haha, Brother Mo Feng, kita mengalami kesulitan yang sama. Meskipun kamu bukan salah satu dari keturunan Kaisar Iblis, aku mengagumi kamu, terutama setelah mendengar cerita kamu. Kamu membunuh ratusan orang yang benar, dan kamu melukai Kaisar Tian yang saleh, haha. Luar biasa, seru Mo Fang, tersenyum bahagia. Setelah mendengar cerita Lin Feng, dia juga mengerti bahwa Lin Feng memiliki temperamen yang buruk. Setidaknya, di desa ini, Lin Feng bisa memiliki kehidupan yang damai untuk saat ini, kehidupan tanpa pertempuran, tanpa membuang-buang energi. Desa itu tidak buruk. Bahkan jika orang-orang ini dianggap penjahat, mereka tidak kehilangan akal sehat dan mempertahankan sifat sejati mereka. Lin Feng sangat marah bahwa keturunan Xuan Yuan harus ditindas seperti ini. Dia telah dituduh sebagai penjahat di kota dewa, dan mempertimbangkan apa yang telah terjadi. Itu berarti bahwa pemerintah dewa dan tanah dewata telah benar-benar menyetujuinya. Kakak Mo Feng, ayo pergi dan menemui kakekku. Dia adalah pemimpin desa, kata Mo Fang. Lin Feng tidak menolak, dia akan senang melihat salah satu cucu Kaisar Iblis. Mungkin kakek Mo Fang bahkan memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar Iblis. Lin Feng mengikuti Mo Fang. Mereka melintasi daerah yang ramai, lalu berjalan menuju daerah terpencil di desa, dan berhenti di depan gubuk jerami. Mo Fang menyuruh Lin Feng untuk menunggu di sana. Mo Fang lalu memasuki pondok jerami dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Lin Feng melirik halaman itu kecil. Ada pagar kayu di sekitar pondok jerami, dan taman itu penuh dengan sayuran dan buah-buahan. Lin Feng tidak sabar untuk melihat kakek Mo Fang dan pria seperti apa dia memiliki kehidupan yang damai dan tenang di desa. Mo Feng, silakan masuk. Setelah waktu yang lama, Mo Fang keluar dan menepuk bahu Lin Feng sambil tersenyum. Lin Feng mengangguk dan tersenyum kembali, lalu mengikuti Mo Fang di dalam pondok. Itu kecil tapi bersih, dan juga sangat indah. Tidak ada ki jahat di dalamnya. Semuanya terbuat dari kayu, dan di bagian belakang pondok ada ranjang kayu ungu. Seorang lelaki tua pucat duduk di tempat tidur, memegang tongkat iblis sepanjang 2 meter. Rambut pria tua itu berwarna putih, kurus dan tampak lemah. Orang bisa melihat pembuluh darah merahnya melalui kulit hidungnya yang pucat dan tipis. Iblis ki tidak jelas melayang di kepalanya, tampak seperti naga kecil yang melayang di sekitarnya. Setiap kali naga mengambang kecil bergerak lebih cepat, wajah orang tua itu menjadi lebih pucat. Lin Feng tercengang karena dia tidak bisa mendeteksi ki murni yang muncul dari orang tua itu, seolah-olah dia tidak memiliki tingkat kultivasi, dan tidak memiliki kekuatan, dia tampak seperti orang tua biasa.
Halo, Tuan. Bahkan jika orang tua itu tidak tampak kuat, Lin Feng membungkuk tangan dengan sopan dan menyapa pria tua itu dengan hormat. Pria tua itu mengangguk. Dia menggunakan tongkat iblisnya untuk berdiri. Mo Fang berjalan ke arahnya untuk mendukung lengannya, tetapi pria tua itu mendorongnya. Kamu pasti Mu Feng. Little Fang menceritakan kisah kamu, kata pria tua itu berjalan ke arah Lin Feng dengan bantuan staf iblisnya. Dia menatap Lin Feng dengan penuh simpati, dia merasakan sakit Lin Feng dan dia membenci orang-orang dari benua dewa juga. Nama asli aku adalah Lin Feng, tapi aku ingin dipanggil Mu Feng untuk saat ini, jawab Lin Feng. Orang tua itu mengangguk, lalu dia memandang Lin Feng dari kepala ke kaki. Tiba-tiba, Lin Feng menggigil, teknik penglihatan seperti apa itu? Itu mengesankan. Mata lelaki tua itu tampak seperti dua lubang abisal. Seolah-olah kekuatan tak kasat mata dan tak terhancurkan telah muncul dari mereka. Lin Feng bahkan lebih penasaran. Dia tidak bisa melihat ki murni muncul dari tubuh lelaki tua itu, tetapi pada saat yang sama visinya sangat kuat. Menarik. Seperti dikecualikan, kamu juga seorang penjahat yang dihukum. Aku, Mo Zhang, tidak berpikir aku akan memiliki kesempatan untuk melihat penjahat kedua seperti kamu, kata pria tua itu tersenyum. Dia juga tampak nostalgia. Little Fang, pergi. Aku ingin berbicara dengan Mo Feng, Mo Zhang memerintahkan Mo Fang. Mo Fang memandang Lin Feng, dan kemudian pada kakeknya, tetapi tidak punya pilihan selain mengangguk dan meninggalkan pondok jerami. Dia tidak berjalan terlalu jauh, menunggu di luar. Ketika Mo Fang meninggalkan pondok jerami, Mo Zhang duduk lagi dan tersenyum pada Lin Feng. Mo Feng, apa pendapatmu tentang Mo Fang? Apa maksudmu, Tuan? Kata Lin Feng. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mo Zhang. Aku berpikir bahwa membuat kamu dan dia meninggalkan desa bisa menjadi ide yang baik, kata Mo Zhang, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng sangat terkejut, membuat mereka meninggalkan desa. Dari apa yang dipahami Lin Feng, orang-orang yang berada di desa penjahat tidak bisa pergi, jika tidak, beberapa orang yang benar akan membunuh mereka. Beberapa telah mencoba dan terbunuh. Banyak orang yang berpikir untuk pergi akhirnya menyerah pada gagasan itu. Sekarang, desa itu menjadi lebih hidup, sudah ada ratusan penduduk. Sekarang, Tuan Mo Zhang ingin Lin Feng dan cucunya meninggalkan desa. Mengapa? Mo Feng, jangan heran. Cucuku sudah berusia ribuan tahun, dia selalu berada di desa, dan dia tidak pernah melihat dunia luar, aku merasa bersalah. Karena itu, aku berharap kamu bisa bepergian bersamanya. Aku harap dia bisa melihat dunia. Mungkin dengan cara itu dia tidak akan terlalu pesimis jika dia melihat dunia luar, kata lelaki tua itu dengan sedih. Orang-orang di desa membenci semua orang dari benua itu, tetapi mereka bahkan tidak mengenal mereka. Ada beberapa orang yang benar-benar juga. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap keturunan Tian di Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, banyak orang menganggap Tian di Kaisar Surgawi sebagai pembudidaya paling menakjubkan di dunia. Tidak ada yang bisa membantahnya. Lin Feng mengerti bahwa pria tua itu merasa bersalah dan sedih. Dia ingin cucunya melihat bahwa ada beberapa orang baik juga. Lin Feng tahu bahwa Mo Fang membenci semua orang dari benua. Dia perlu melakukan perjalanan jika dia ingin menjadi lebih kuat. Tuan, aku bisa membawanya bersamaku, tapi bagaimana caranya? Hari-hari itu, Lin Feng memeriksa bagaimana rasanya di luar desa. Dia mendeteksi ki yang kuat dari lapisan Half Godly Emperor. Mungkin itu milik para pembudidaya kuat yang bertugas menjaga desa. Dengan begitu banyak pembudidaya kuat di sekitar desa, hampir mustahil untuk melarikan diri. Lin Feng ingin memiliki kehidupan yang damai di desa penjahat, menerobos ke lapisan kaisar setengah dewa, dan kemudian hanya keluar. Tapi lelaki tua itu memohon padanya. Lin Feng tidak bisa menolak, tapi dia tahu meninggalkan desa itu tidak mudah. Bab 367, Merekrut Pasukan. Subscribe Penatua. Tidak terburu-buru. Hari-hari ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk keluar. Kamu hanya harus mengendalikan amarahmu, kata lelaki tua itu, tersenyum dengan tenang. Dia sepertinya tidak khawatir sama sekali. Lin Feng ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa berbuat banyak selain menunggu hari itu datang. Jika orang tua itu benar dan ada solusi untuk melarikan diri, maka Lin Feng tidak keberatan membawa Mo Fang bersamanya. Mo Feng, aku merasakan ki kakek padamu, apakah kamu mewarisi pengetahuannya? Tanya Mo Zhang setelah lama. Pria tua itu bernapas lebih cepat. Lin Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan kuali darah dan jatuh di lantai pondok. Gubuk itu tidak besar, dan kuali itu sebesar gubuk itu. Itu, kuali darah kakekku. Mo Zhang heran ketika dia melihat kuali itu. Lalu, dia tampak nostalgia. Dia merindukan masa lalu yang indah, saat dia masih kecil. Mo Feng, di mana kamu mendapatkannya? Tanya Mo Zhang, gemetar saat dia terhuyung ke kuali. Dia mengulurkan tangannya yang kusut dan menyentuh kuali darah. Tanda iblis pada kuali darah menyala ketika dia menyentuh mereka, itu tampak hidup. Mo Zhang tidak terkejut dengan reaksi kuali karena ketika dia masih kecil, dia biasa bermain dengannya. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi mereka masih berteman dekat.
Di makam Kaisar Iblis, kata Lin Feng jujur. Mo Zhang mengerutkan kening dan mengangguk sambil menghela nafas. Dia menyentuh kuali darah dan berkata, Mo Feng, sebelum kamu pergi, aku akan memberimu sesuatu yang baik. Mo Zhang berkata dengan ramah, tapi dia tidak mengatakan apa, jadi Lin Feng harus bersabar. Lin Feng ingin memberikan kuali darah kepada orang tua itu, tetapi yang terakhir menolak dan mengembalikannya kepada Lin Feng. Dia mengatakan bahwa karena kuali darah telah diserahkan kepadanya, dia bisa menyimpannya. Dia adalah tuan barunya. Lin Feng meninggalkan pondok jerami, Mo Fang mengikutinya. Dia memberitahu Lin Feng lebih banyak cerita tentang Kaisar Iblis. Lin Feng tidak melakukan banyak hal hari itu, tapi dia mengerti semakin banyak hal tentang Kaisar Iblis. Dia mengagumi Xuan Yuan Sang Raja Iblis semakin banyak. Ketika Kaisar Iblis masih muda, dia pergi ke negara dewa, tempat paling misterius. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sana. Ketika Kaisar Iblis kembali dari negara dewa, dia menjadi jauh lebih kuat. Kemudian dia telah menindas banyak orang, misalnya naga jahat, iblis jahat, roh darah, dan telah menyelamatkan benua para dewa. Dia dulunya adalah pahlawan sejati, tetapi pada akhirnya, dia telah terbunuh dan desas-desus telah menyebar tentang dia. Desas-desus mengatakan dia dulu membantai orang tak bersalah dan hal-hal semacam itu. Pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penduduk benua dewa mempercayai desas-desus dan tidak ada yang menganggapnya sebagai pahlawan lagi. Mo Fang tampak sangat sedih ketika dia memberitahu Lin Feng tentang itu. Dia berharap dia adalah kaisar yang saleh, dia akan membunuh semua musuh leluhurnya, mereka yang berpura-pura benar. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu bagaimana menghibur Mo Fang. Dia akan menunjukkan kepadanya bahwa ada orang-orang baik di luar desa, suatu hari nanti. Pemenang meriwayatkan sejarah, bukan pecundang. Lin Feng berpikir bahwa jika dia pernah menjadi pembudidaya terkuat dari benua dewa, dia akan membantu keturunan Kaisar Iblis. Tidak ada yang berani menentang perintahnya. 3 hari berlalu, Lin Feng mulai bosan tidak melakukan apapun di desa. Dia ingin pergi. Tinggal di desa terlalu lama tidak baik baginya. Akhirnya, sudah waktunya. Sangat dini pada suatu pagi, semua penduduk desa berkumpul di bawah pohon berumur 10.000 tahun di pintu masuk desa. Mereka semua berdiri di sana, termasuk Mo Zhang, pemimpin desa. Para penggarap kuat dari pemerintah dewa telah meyakinkan mereka. Lin Feng dan Mo Fang juga ada di sana. Mo Fang menatap para penggarap kuat dari pemerintah dewa dengan marah. Jika dia cukup kuat, dia akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Lin Feng tetap tenang dan melihat 3 kaisar setengah dewa di langit. Mereka tampak acuh tak acuh dan bangga, melihat ke bawah dengan jijik dan mengejek. Di tanah, ada selusin pembudidaya kuat dari bagian atas lapisan ke-9. Mereka adalah pahlawan muda dari 4 kuil. Mo Zhang, siapa anak muda terkuat di desa? Tanya pemimpin kaisar setengah dewa. Dia tampak kesal. Dia tidak senang berada di sana, mengapa mereka membuatnya datang ke tempat yang menyedihkan ini? Apakah mereka memprovokasi dia? Mo Zhang mengabaikan pria itu. Dia sudah terbiasa dengan ini. Banyak pembudidaya kuat datang ke desa mereka untuk mempermalukan mereka. Mo Zhang tidak terkejut lagi. Mo Fang tampaknya tidak tenang. Ketika dia melihat betapa tidak sopannya kaisar setengah ilahi itu, dia hampir meledak kemarahan. Dia melompat ke depan dan berteriak dengan marah, "Aku yang terkuat, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kamu bermaksud menyiksa kami saat ini? Berbicara. Si brengsek kecil, menurutmu siapa yang harus bicara denganku seperti itu?" Ketika kaisar setengah dewa itu mendengar bagaimana Mo Fang berbicara dengannya, ekspresinya berubah sedikit. Mo Fang mempermalukannya, dia melemparkan tangannya ke arah Mo Fang. Ekspresi Lin Feng berubah. Mo Fang tidak bisa bersaing dengan serangan orang itu, jadi Lin Feng ingin campur tangan diam-diam, tapi Mo Zhang membuat wajah. Lin Feng tertegun. Pria itu menamparkan Mo Fang dan mengirimnya terbang. Dia jatuh 100 meter jauhnya. Mo Fang menggertakkan giginya kesakitan. Dia bangkit kembali dan meletakkan tangannya di pipi kirinya. Dia memandang Kaisar Setengah Tuhan dengan tanpa rasa takut. Kaisar Setengah Dewa itu semakin marah. Dia mengepalkan tangannya, ingin menyerang lagi. "Perlahan, Tuan, tolong, cucu aku tidak mengerti banyak. Tolong jangan marah," teriak Mo Zhang, sambil membungkuk. Mata Mo Fang memerah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengerang dengan marah. Kakeknya dipermalukan karena dia, lagi. "Huff, sialan tua. Kamu beruntung kamu memohon padaku. Aku tidak akan membunuhnya," kata pria parubaya itu, tersenyum dingin. Kemudian, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memandangi kerumunan. "Pemerintah dewa memberi kami perintah. Bahaya yang tidak diketahui telah terdeteksi baru-baru ini di wilayah Yin. Kami membutuhkan beberapa pembudidaya yang luar biasa dan berani untuk membantu. Kamu semua keturunan Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis. Saat itu, dia luar biasa, perkasa, kuat. Kamu harus seperti dia dan membantu kami menjaga ketertiban umum. Hehe, aku tahu level kultivasimu sangat tinggi, jadi kami akan memilih kalian bertiga. Kami tidak memihak. Kami membawa 3 murid bersama kami,
tetapi kamu berbeda karena kamu semua adalah keturunan Kaisar Iblis, jadi kamu mungkin akan senang untuk membantu dan bahkan mati untuk benua dewa seperti dia. Jadi, ada 3 tempat terbuka secara total dan itu semua untuk kamu, kata Kaisar Setengah Dewa dengan sarkastik. Dia bahkan tersenyum mengejek. Dengan menyebutkan Kaisar Iblis, dia sengaja mempermalukan mereka. Dia akan menugaskan 3 tempat untuk penghuni desa penjahat, tidak memilih murid mereka. Dia jelas ingin mengirim keturunan Kaisar Iblis untuk bertarung dalam kekalahan, mereka 90% yakin akan mati jika mereka melakukannya. Siapa yang mau melakukan itu? Ketika dia mengatakan bahwa Kaisar Iblis telah mati untuk benua para dewa, semua penduduk desa sangat marah. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia juga ingin menyerang dan menghancurkannya. Saat itu, Kaisar Iblis belum mati untuk benua para dewa, dia hanya tidak ingin orang-orang munafik membahayakan orang-orang dari benua para dewa. Mereka telah membunuhnya, dia belum mati untuk mereka. Tian di Kaisar Langit bertanggung jawab. Penggarap kecil dan keji itu membuat kehidupan keturunan Kaisar Iblis benar-benar kacau. Namun dia tidak dapat mencapai tujuannya dalam satu langkah, itu adalah proses langkah demi langkah. Karena itulah dia membuat strategi untuk menyiksa keturunan Kaisar Iblis secara perlahan dan menyakitkan. Dia akan lega hanya setelah membunuh mereka semua. Babak 368, Wilayah Yin. Subscribe Penatua. Lama, putramu akan pergi ke wilayah Yin dan dia akan mati untuk benua dewa, kata pria parubaya itu dengan dingin. Lin Feng menemukannya menjijikkan. Dia benar-benar ingin membalas dendam, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Ada yang kuat. Datanglah ke depan, kata pria parubaya itu, melirik kerumunan dengan susah payah. Ekspresi Mo Zhang tiba-tiba berubah. Dia mengira hanya akan ada 2 tempat, bukan 3. Dan sekarang sudah berubah, mereka akan mengambil 3 orang dari desa. Apakah ada orang yang kembali setelah dibawa pergi oleh musuh-musuh mereka? Mereka semua mati di luar. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke medan perang, para anggota pemerintah dewa telah membunuh mereka sebelumnya. Dan ketika mereka mengatakan akan pergi ke wilayah Yin, itu hanya alasan untuk membunuh beberapa orang muda dari desa penjahat. Tian di Kaisar Surgawi melakukannya untuk mencegah desa membesarkan beberapa pembudidaya yang sangat kuat yang akan dapat mengancamnya suatu hari nanti. Dia harus mengambil langkah drastis. Tindakan drastis itu kejam, tetapi Tian di Kaisar Surgawi tidak menganggap metode ini kejam, dia menganggap mereka serangga kecil. Dia bisa membunuh siapapun jika dia mau. Aku akan pergi, kata Lin Feng ke Mo Zhang, melangkah maju. Lin Feng berdiri di depan. Penduduk desa penjahat memandangnya dengan cara yang aneh, tetapi mereka berdua tersentuh dan khawatir. Mereka menganggap Lin Feng sebagai jenis mereka sendiri, mereka telah menghabiskan waktu berkualitas dengannya hari ini. Mereka tidak ingin dia mati. Mereka juga tidak ingin Lin Feng pergi. Tapi Mo Zhang mencegah semua orang menghentikan Lin Feng, terutama para wanita tua yang menganggap Lin Feng sebagai kerabat mereka, dan itu membuat mereka menangis. Lin Feng mendengus. Dia belum merasa tersentuh untuk waktu yang lama. Sudah lama sejak seseorang baik padanya seperti mereka. Beberapa wanita benar-benar khawatir tentang keselamatannya. Itu normal, orang muda membuat orang tua merasa tidak kesepian dan lebih muda. Nona-nona, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Lin Feng kepada para wanita sambil tersenyum. Lalu dia berjalan ke Mo Fang. Siapa kamu? Tanya Kaisar Setengah Dewa di langit, mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Seorang kultivator dari puncak lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, di desa penjahat. Mereka senang mereka bisa mengambil penggarap dari lapisan ke-9. Namaku Mo Feng, aku adalah sepupu Mo Fang, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Kaisar Setengah Tuhan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Dia bisa melihat Lin Feng bangga dan dia bahkan bisa melihat pembunuhan di matanya. Bajingan kecil yang tidak sopan, kamu harus ditampar, kata pria itu, melemparkan tangannya. Dia ingin menamparkan Lin Feng seperti dia menamparkan Mo Fang. Dia ingin mengajari bajingan kecil yang sombong ini pelajaran yang baik dan menunjukkan siapa bosnya. Ekspresi Mo Fang tiba-tiba berubah. Saudaraku, cepat dan lari, teriak Mo Fang dengan marah. Dia melompat di depan Lin Feng, ingin melindunginya. Lin Feng tersentuh. Tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun melindunginya. Lawan mereka adalah Kaisar Setengah Tuhan, dia tidak bisa memberinya pelajaran yang baik. Kamu ingin mati, Huff. Ketika pria itu melihat Mo Fang sedang berusaha melindungi Lin Feng, dia menyeringai dengan ganas, dan melepaskan lebih banyak lagi ki. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, termasuk Mo Zhang. Mereka semua khawatir untuk Mo Fang dan Lin Feng. Lin Feng mendorong Mo Fang ke samping dan melompat ke depan. Dalam 1 detik, Lin Feng melemparkan selusin pukulan. Setelah itu, penduduk desa semua mendengar 9 suara tajam berturut-turut. Penduduk desa penjahat benar-benar heran. Apa yang sedang terjadi? Baik Lin Feng maupun Mo Fang tidak ditampar. Kaisar Setengah Tuhan sedang ditampar. Dia tampak sengsara. Dia telah ditampar 9 kali.
Dia tampak seperti badut, banyak orang berusaha mengendalikan diri agar tidak tertawa. Pria itu marah dan kaget pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia ingin menamparkan Lin Feng dan dia akhirnya ditampar 9 kali. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari bagian atas lapisan ke-9 melakukan itu? Perbedaan antara seorang pembudidaya lapisan ke-9 dan kaisar setengah dewa sangat besar. Dia tidak pernah berpikir hal seperti itu akan terjadi. Tidak seorang pun akan. Lin Feng tampak tenang dan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Jika ada yang mengulangi apa yang baru saja terjadi, bagaimana reaksi pemerintah dewa? Dia telah ditampar 9 kali dan itu semua terjadi begitu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Para pembudidaya biasa dari atas lapisan ke-9 dan 2 kaisar setengah Tuhan tidak pernah melihat apapun. Pria itu mencoba mengendalikan dirinya, tetapi pipinya sakit. Ketika penduduk desa melihat Lin Feng dan Mo Fang aman dan sehat, mereka benar-benar lega. Mereka tidak peduli tentang kaisar setengah Tuhan. Yang terakhir, tanya pria itu, mengerutkan kening. Aku akan datang, kata seorang pemuda desa, keluar dari kerumunan. Namanya Motu, dia adalah kakak laki-laki Mo Fang, dan juga salah satu cucu lelaki Mo Zhang. Mo Zhang hanya memiliki 2 cucu, Mo Zhang dan Motu. Sekarang mereka akan pergi ke wilayah Yin, mereka mungkin akan mati kecuali Lin Feng mampu melindungi mereka. Motu, hati-hati, kata Mo Zhang. Jangan khawatir, kakek. Aku tidak akan membuatmu kehilangan muka, aku juga tidak akan membuat kakek buyutku kehilangan muka, kata Motu, mengepalkan tinjunya. Dia tampak bertekad, dia berjalan ke Mo Fang dan menatap Lin Feng. Saudara Mo Feng, kita harus saling mendukung. Ya, jaga dirimu, kata Lin Feng mengangguk dan menepuk bahunya. Kemarilah, bocah, kata Mo Zhang, melambai pada Lin Feng. Lin Feng perlahan berjalan ke Mo Zhang. Pria tua itu meletakkan tongkat iblis di tangan Lin Feng. Ambil, ini item ketiga kaisar iblis, itu juga satu-satunya yang tidak memiliki segel. Jangan menolak, ambillah, kata Mo Zhang, tampak bertekad. Lin Feng menatap pria tua itu, dan tahu dia tidak bisa menolak. Mungkin itu hal baik yang dikatakan orang tua itu kepadanya. Staf iblis itu adalah item ketiga kaisar iblis. Itu berbeda dari barang-barang di kuburan, seperti kuali darah. Kekuatan kuali terbatas, karena disegel. Item terakhir mungkin ada di tangan Zenmo. Dia telah menerima item terbaik. Lin Feng mengambil staf iblis, dan sekarang saatnya untuk pergi. 3 kaisar setengah Tuhan dan selusin pembudidaya dari lapisan atas kaisar roh ke-9 berjalan pergi. Jalan akan berbahaya, mereka mungkin mati di jalan. Bahkan kaisar yang saleh tidak berani pergi ke wilayah Yin kecuali mereka benar-benar harus melakukannya. Di dalamnya ada makhluk aneh dan jenis ki yang aneh. Tahun-tahun itu, banyak pembudidaya yang kuat dari pemerintah dewa dan negeri dewata telah pergi ke sana tetapi hanya ke tempat-tempat yang mudah, terutama para petani muda dan terkenal. Mereka mencari peluang untuk meningkat di sana, dan begitu mereka cukup membaik, 4 kuil dan 3 dinasti kemudian biasanya memandang mereka. Wilayah Yin terletak di bagian utara benua dewa. Itu adalah daerah yang kacau, penuh dengan yin ki jahat. Kaisar yang saleh tidak bisa pergi ke sana, dan ketika para penggarap lapisan Kaisar Roh Kudus pergi ke sana, hanya 1 dari 10 yang selamat. Tetapi mereka yang keluar hidup-hidup biasanya keluar dengan harta yang luar biasa. Lin Feng dan 2 lainnya mengikuti kelompok pembudidaya selama belasan hari sebelum tiba di utara benua dewa. Bab 369, Kaisar Huang yang Saleh, Subscribe Penatua. Ada sebuah kota di sana. Kita harus tiba sebelum hari gelap, kata pria parubaya itu dengan dingin, menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Dia berharap bisa menghancurkannya di tempat. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi di desa penjahat, tetapi dia tahu. Dia telah ditampar 9 kali oleh Lin Feng, jadi dia menganggapnya musuh pertama. Dia tidak akan membiarkannya pergi. 3 kaisar Gadli duduk di pesawat ulang-alik, Lin Feng dan 2 lainnya harus mengikuti secepat mungkin. Bahkan jika Lin Feng kuat dan mengandalkan kekuatan kecerahan, Mo Fang dan Mo Tu bersamanya. Lin Feng tidak bisa berhenti, mengapa mereka semua menggunakan pesawat ulang-alik tapi bukan mereka? Mengapa mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengikuti? Itu alasan sederhana, karena mereka adalah pelanggar, tidak peduli apapun, tidak ada yang akan memperlakukan mereka dengan adil. Lin Feng lebih baik, tetapi Mo Fang dan Mo Tu hanya memiliki kekuatan lapisan ke-8. Mereka lebih lemah, dan Lin Feng harus merawat mereka. Untungnya, ratusan li tidak jauh, dan itu belum gelap. Lin Feng dan yang lainnya tiba di langit di atas kota terpencil itu sebelum gelap. Kota itu tidak terlalu besar, dan dapat menampung ratusan orang. Ada menara Blue Stone raksasa di sekitar kota yang tak berbatas. Di depan kota ada bukit pasir berlumuran darah kering. Ada juga beberapa kerangka putih. 100 li jauhnya, langit berwarna abu-abu, beberapa sinar matahari menembus awan dengan dingin. Suasana di sana tampak suram.
Yin Qi yang sedingin es merusak tubuh para pembudidaya yang kuat di kota. Kadang-kadang, beberapa pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus terkorosi oleh Yin Qi, tubuh mereka membusuk dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Lin Feng dan yang lainnya adalah sekelompok pembudidaya baru di kota. 3 Kaisar setengah dewa, dan 12 pembudidaya dari lapisan Kaisar Roh Kudus, dengan Lin Feng, berusia 13. Mo Fang dan Mo Tu ada di sana juga, jadi 2 pembudidaya dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Banyak orang di kota tidak mengerti mengapa ada orang yang membawa penggarap roh ke-8 di sana. Apakah mereka ingin mereka mati? Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari desa penjahat, mereka mengerti. Ketika pria parubaya memperkenalkan Lin Feng dan mengatakan bahwa dia juga berasal dari desa penjahat, ratusan orang menatapnya. Bagaimana mungkin seseorang dari penjahat, village memiliki kekuatan atas lapisan ke-9? Bagaimana jika mereka memberi desa penjahat lebih banyak waktu? Mereka akan mulai memiliki kaisar setengah Tuhan. Mereka dengan mudah dapat membebaskan diri mereka saat itu, ikan akan kembali ke laut. Menangkap mereka tidak mungkin. Untungnya, mereka telah memperhatikan Lin Feng cukup awal. Mereka tidak bermaksud melepaskannya. Tentu, Lin Feng tidak akan mengatakan dia bukan dari desa penjahat. Itu tidak berguna. Namun, orang-orang dari desa penjahat tidak pernah selamat dari peristiwa semacam itu. Lin Feng dan 2 lainnya ditugaskan sebuah kamar. Itu adalah ruang kelas yang sangat rendah, berantakan dan kotor, bahkan lebih buruk dari kamar pelayan. Dalam kondisi normal, dengan kekuatannya, Lin Feng seharusnya memiliki ruang kelas tinggi. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, karena itu tidak berguna. Mereka diintimidasi dengan sengaja, bertentangan dengan mereka tidak berguna, dan mereka hanya akan membodohi diri mereka sendiri. Mo Fang dan Mo Tu tidak terkejut. Mereka telah dipermalukan untuk waktu yang lama, bahkan lebih buruk daripada ditempatkan di ruangan yang tidak sehat. Tidur di tempat yang kotor sama sekali bukan masalah. Saudara Mo Feng, kamu harus melarikan diri. Kami tidak ingin kamu menderita tanpa alasan, bisik Mo Fang. Mo Tu mengangguk. Dia setuju. Mereka berasal dari desa penjahat, mereka adalah keturunan Kaisar Iblis, dan benar-benar terbiasa diintimidasi, tetapi Lin Feng tidak. Dia tidak pantas menderita begitu banyak. Di benua dewa, seorang kultivator dari lapisan atas ke-9 bisa memiliki kehidupan yang hebat, mereka bisa menjadi bagian dari kelompok besar. Yang harus mereka khawatirkan adalah seberapa tinggi posisi mereka dalam suatu kelompok, tetapi bagaimanapun juga, itu tinggi. Lin Feng hanya mengatakan satu hal kepada mereka. Aku juga seorang penjahat. Kemana aku bisa pergi? Kata Lin Feng. Dia tidak terdengar tertekan, sebaliknya, dia terdengar geli. Memang, Lin Feng benar. Meskipun dia bukan salah satu dari keturunan Kaisar Iblis, dia juga seorang penjahat. Kemana dia bisa pergi? The Godly Emperors bisa melihat bahwa Lin Feng adalah penjahat. Ia memiliki merek di mata ketiganya. Dia tidak bisa bersembunyi dimanapun, dia tidak bisa pergi kemanapun. Kalian bertiga keluar. Kami akan membuat rencana strategis malam ini. Petik 2. Setelah beberapa saat, seseorang datang dan mengetuk pintu. Lin Feng berdiri, tapi kemudian pintunya terbuka. Seorang murid dari pemerintah dewa yang memiliki kekuatan lapisan ke-9 masuk. Pria itu memandang Lin Feng dan 3 orang dengan bangga dan berkata, ayo pergi. Kami akan membuat rencana strategis malam ini, kata pria itu, menatap mereka bertiga dengan gelap. Lalu dia melambai dan meninggalkan ruangan. Lin Feng tidak memperhatikan perilaku pria itu. Jika dia marah, dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Lin Feng merasa bahwa ketika seekor anjing menggonggong, tidak ada gunanya menjawab, bahkan jika anjing itu bangga. 10 menit kemudian, mereka berkumpul di ruang rapat. 300 pembudidaya hadir. Kaisar Huang yang saleh, tolong, kata seorang pria parubaya. Pria parubaya itu bergegas dan berlutut. Kaisar Huang yang saleh memandangnya dengan acuh tak acuh dan menendangnya ke samping. Dia terus berjalan perlahan. Lin Feng memandang ekspresi pria parubaya itu. Kemudian, dia memandang Kaisar Huang yang saleh. Dia tersenyum dingin. Kadang-kadang, menjilati sepatu bot seseorang juga bukan ide yang baik. Pria parubaya itu tidak terlihat malu, dia terus tersenyum. Dia berdiri dan berjalan di sebelah Kaisar Huang yang saleh, dia menundukkan kepalanya hingga hampir setingkat dengan bawahan Kaisar Huang yang saleh. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Orang-orang seperti itu dianggap pembudidaya yang kuat di pemerintah dewa. Mereka sangat agresif dan arogan di depan orang yang lebih lemah, tetapi di depan orang yang lebih kuat, mereka seperti anjing kecil. Lin Feng mulai memahami hal-hal ini. Di ruang pertemuan, banyak pembudidaya yang kuat terlihat geli dan hampir tertawa, tetapi mereka secara alami tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Huang yang saleh berdiri di tengah, melirik kerumunan. Ketika dia melihat Lin Feng, dia mengerutkan kening dan tampak termenung. Lin Feng gugup. Bagaimana jika Kaisar Huang yang saleh mengenalinya? Itu akan sangat merepotkan. Tidak mungkin bahwa semua kaisar yang saleh mengenalnya. Selain itu, pemerintahan dewa sangat besar. Tidak semua orang memata-matai dia. Berpikir tentang itu, Lin Feng merasa lega.
Dia kembali menatap Kaisar Huang yang saleh. Dia adalah Kaisar yang saleh dari lapisan pertama, seperti Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei. Malam ini, kita akan bertarung melawan makhluk tak dikenal, kita harus membuat strategi. Kita harus bertahan selama setengah bulan, maka Kaisar yang saleh baru akan tiba dan kita akan bisa beristirahat, kata Kaisar Huang yang saleh. Banyak orang tampak bahagia, Kaisar yang saleh baru akan datang. Jika itu benar-benar terjadi, mereka hanya harus berhati-hati dan tidak dihancurkan oleh makhluk yang tidak dikenal. Kami akan membuat 3 kelompok, kamu yang bertanggung jawab atas yang pertama dan kamu yang kedua, kata Kaisar Huang Gadli. Dia tidak membuang waktu, Lin Feng menatapnya dengan mata baru. Kaisar Huang yang saleh melakukan semua ini untuk melindungi benua para dewa dan melindungi orang-orang. Kelompok ketiga, kamu yang bertanggung jawab, kata Kaisar Huang Gadli, menatap pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya memucat, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kaisar Huang yang saleh memandangnya dengan marah. Ya, Tuan, kata pria parubaya itu, sambil membungkukkan tangan. Pria itu menatap Lin Feng dan yang lainnya dengan muram. Kalian bersamaku. Bab 370, melewati bahaya. Subscribe Penatua. Lin Feng mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Pria parubaya itu bertekad untuk melecehkan mereka. Tugasnya adalah untuk menghancurkan orang-orang dari desa penjahat, itu adalah tujuan utamanya. Karena itu, dia menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Lin Feng tahu itu, dan Mo Fang dan Mo Tu juga tahu itu. 3 kelompok pergi, Lin Feng dan 2 lainnya bersama dengan pria parubaya. Meng Tian, kamu harus menyelesaikan misimu. Jika kamu berani bertindak licik dan jahat, kamu tidak perlu kembali, kata Kaisar Huang yang saleh kepada lelaki parubaya itu. Pria parubaya itu sangat marah, tapi dia hanya kaisar setengah dewa, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Kaisar yang saleh. Dia tidak punya pilihan, selain mengangguk. Meng Tian pergi dengan 7 atau 8 pembudidaya kuat, termasuk Lin Feng dan 2 lainnya. Mereka terbang jauh dari kota. Lin Feng belum pernah melihat hal seperti itu. Ada makhluk dengan kulit hijau yang keluar dari wilayah Yin. Mereka memiliki 4 janggut panjang yang terjalin dan racun meludah. Semua orang mulai terkorosi karena racun. Sulit untuk bertahan hidup melawan. Selusin li jauhnya dari kota, semuanya zamrud. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan seperti itu. Beberapa orang langsung memucat dan batuk darah. Kalian bertiga, pergi ke depan dan membuka jalan, kata Meng Tian kepada Lin Feng dan 2 lainnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah kesempatan, jika mereka diracuni, mereka akan mati. Lin Feng memandang ekspresi Meng Tian, marah di dalam. Meng Tian hanya mencoba mengirim mereka untuk bertarung dalam kekalahan. Meng Tian, jangan lupa apa yang dikatakan Kaisar Huang yang saleh. Jika kamu bertindak licik dan kejam, kamu tidak perlu kembali, kata Lin Feng dengan dingin. Ekspresi Meng Tian berubah tetapi kemudian, memikirkan misi utamanya, dia tersenyum dengan dingin dan meludah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, aku adalah pemimpin grup, dan jika kamu tidak mendengarkan perintah aku, itu adalah pelanggaran besar, dan aku memenuhi syarat untuk membunuh kamu, kata Meng Tian, tersenyum kejam. Dia sombong karena kekuatan dan posisinya. Lin Feng memandang Mo Fang dan Mo Tu dan berkata, kamu tinggal di sini dan menonton. Aku akan pergi dan melihat sendiri, kata Lin Feng, melompat keluar dari pesawat ruang angkasa. Dia mendarat di tanah dan melihat makhluk hijau yang tidak dikenal itu. Ketika makhluk-makhluk itu melihat Lin Feng, mereka menjadi lebih gelisah. Mereka menjulurkan lidah dan meludahkan racun hijau. Mereka tampak gembira dan jahat, seolah-olah mereka melihat hidangan yang enak. Lin Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang sedingin es menembus ke nadinya. Lin Feng melepaskan kekuatan kecerahan untuk memblokirnya. Ki sedingin es itu berbeda dari ki salju spiritual Meng Qing, itu adalah Yin Qi yang jahat. Itu binatang dan menakutkan. Lin Feng tidak berani bertindak ceroboh. Dia mengambil pedang Buddha. Dengan senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, ia tidak perlu khawatir tentang makhluk-makhluk ini. Sang Buddha Ki dari pedang Buddha panik makhluk-makhluk itu. Mereka runtuh, merangkak kembali dan mundur sampai mereka setidaknya 10 meter jauhnya dari Lin Feng. Lin Feng mengangkat pedang Buddhanya. Dia menusukkan ujung pedangnya ke tanah, dan lampu-lampu tajam menyala. Lin Feng melintas ke depan dan makhluk tak dikenal mundur. Lin Feng bergerak 1000 meter, makhluk itu mundur 1000 meter. Ketika Meng Tian melihat itu, dia terkejut dan marah. Lin Feng tidak memperhatikan Meng Tian di pesawat ulang-alik. Dia terus terbang ke depan dan mengangkat pedangnya, semakin mendekat dan semakin dekat dengan makhluk-makhluk itu. Yin Qi lebih padat dan lebih padat. Lin Feng bisa merasakan Yin Qi menembus ke dalam tubuhnya, tetapi itu tidak menimbulkan korosi pada tubuhnya dan itu tidak menyakitkan. Lin Feng penasaran, jadi dia dipercepat. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Gempa bumi semacam itu bisa membuat gunung runtuh. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan melihat raksasa merah darah setinggi 100 meter.
Darah melayang di udara di sekitarnya, dan matanya juga merah. Lin Feng menatap makhluk itu dengan mata terbelalak. Monster itu kemudian berjalan ke arahnya, setiap langkah menggerakkannya ke depan selusin meter. Lin Feng merasakan tekanan besar, dan jantungnya mulai berdebar, darahnya mulai mendidih. Itu tidak menyenangkan, dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia mengangkat pedang Buddha di tangan kirinya dan mulai mengubah kelahiran mantra Buddha. Buddha Ki kuno muncul dari pedang dan mengelilingi raksasa merah darah. Uap, monster itu menyusut, tingginya awalnya 100 meter, sekarang hanya setinggi manusia. Lin Feng berteriak dengan marah, mengangkat tangan kirinya, dan membuat gerakan memotong dengan pedangnya. Pak, Lin Feng memenggal kepala raksasa itu, dan kepalanya terbang. Meng Tian sekarang khawatir dengan kemampuan bertarung Lin Feng. Jika itu dia akan terluka parah. Dia tampak lebih marah, dia benar-benar harus menyelesaikan misinya. Lin Feng harus mati, jika tidak, dia akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka di masa depan berpikir tentang itu. Meng Tian mempercepat dan meninggalkan Mo Fang dan Mo Tu di belakang, lalu dia menggulung lengan bajunya dan membombardir makhluk hijau di sana. Makhluk hijau meledak, potongan-potongan daging hijau terbang di sekitar seperti hujan. Beberapa daging hijau memercik ke arah wajah Lin Feng. Ada lebih dari 1000 tetes racun hijau bergerak ke arahnya. Dia mungkin akan mati, pikir Meng Tian. Meng Tian bersukacita dan menghela nafas lega. Akhirnya, kali ini Lin Feng akan mati. Hati-hati, saudara, teriak Mo Fang dan Mo Tu ketika mereka melihat itu. Mereka tampak sangat khawatir tentang Lin Feng. Apakah dia akan mati? Kamu keparat, kamu sengaja menyerang makhluk-makhluk itu. Petik 2. Kamu sengaja melakukannya, teriak kedua bersaudara itu dengan marah sambil mengepalkan tangan mereka. Ekspresi Meng Tian berubah drastis, tetapi kemudian dia berteriak, diam. Aku menyelamatkan nyawa orang. Kita harus membunuh makhluk untuk mencegah mereka masuk ke kota. Siapa yang akan bertanggung jawab jika makhluk itu masuk ke kota? Dan kita pasti akan menderita kerugian, bahkan jika 1 atau 2 orang mati, itu layak jika menyelamatkan jutaan nyawa, kata Meng Tian. Dia tidak mengakui bahwa dia salah, dia terlihat bangga dan puas. Mo Fang dan Mo Tu tampak murung. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berharap Lin Feng akan mampu bertahan hidup. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, di mana ribuan tetes racun mengotori langit. Hanya 1 tetes itu yang bisa membunuh seseorang dan membuat jiwa mereka hancur. Lin Feng menatap Meng Tian dengan marah. Dia tahu bahwa Meng Tian telah melakukan ini dengan sengaja. Selama Lin Feng tidak mati, Meng Tian tidak akan menyerah. Karena seperti itu, aku akan membunuhmu, pikir Lin Feng. Dia mengangkat dan membuka lengannya, lalu dia melepaskan kekuatan menyerap ledakan. Dalam sekejap mata, Lin Feng dikelilingi oleh iblis Qi. Racun hijau menabrak Qi hitam. Meng Tian melihat itu dan tersenyum mengejek. Tidak berguna, mati. Ledakan. Namun, saat dia berpikir bahwa Lin Feng ditakdirkan dan hanya mencoba yang tidak mungkin, dia melihat Lin Feng bangkit, mengangkat tangannya, dan kemudian racunnya terbang. Lalu, Lin Feng menunjuk ke Meng Tian dengan jarinya. Hahaha. Membubarkan, segera. Meng Tian memucat, dan menendang antar jemput. Dia merasa sangat terhina, dia memiliki kesan dia akan meledak. Dia berbalik dan terbang secepat mungkin ke arah kota. Ketika ribuan tetes racun mendarat di tanah, awan racun bau naik di udara. Tanah, yang awalnya berbukit, menjadi benar-benar datar. Racun itu merusak tanah dan sebuah kawah selusin meter muncul. Bab 371, marah oleh Meng Tian. Subscribe Penatua. Bajingan, kamu melarikan diri. Lin Feng berdiri di udara dan memandang Meng Tian. Meng Tian telah pergi meskipun mereka bahkan belum selesai. Kultivator yang kuat di pesawat ulang-alik bahkan belum keluar dari sana. Mo Fang dan Mo Tu berlari di belakang pesawat ulang-alik. Mereka tidak berusaha melarikan diri, mereka berusaha mengejar ketinggalan, tetapi mereka terlalu lambat dibandingkan dengan pesawat ulang-alik. Lin Feng melintas setelah mereka. Dia ingin sampai ke puncak tembok kota tetapi ada suara gemuruh ketika 2 raksasa merah darah muncul dari tanah. Lin Feng mengerti mengapa ada begitu banyak bukit pasir di mana-mana, mungkin ada raksasa di bawah mereka. 2 raksasa merah darah membuka lengan mereka dan meraih kaki Lin Feng. Lin Feng berjuang, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Ketika Meng Tian melihat itu di kejauhan, dia tertawa panik. Dia berteriak, beri aku busur dan anak panah. Apa yang kamu lakukan? Ketika Mo Fang mendengar betapa bersemangatnya Meng Tian terdengar, ekspresinya berubah secara drastis. Dia sangat marah. Meng Tian menatapnya dengan jijik. Dia mengambil busur dan anak panah dan tersenyum kejam. Dia membidik dada Lin Feng. Kamu gila, berhenti, teriak Mo Fang dan Mo Tu, mengerti sekarang. Meng Tian tidak ingin membantu Lin Feng membebaskan diri dari para raksasa, dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Kedua saudara itu sangat marah. Mereka mengangkat tangan dan melemparkan pukulan sekuat tenaga. Namun, bagi kaisar setengah dewa, mereka terlalu lemah. Meng Tian melompat, menendang mereka dan mendarat kembali di pesawat ulang-alik dengan kaki kirinya.
Lalu dia membidik Lin Feng. Dia menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa, dia tidak pernah menggunakan kekuatan sebanyak ini dalam hidupnya. Dia sedang memikirkan saat ketika Lin Feng menamparnya. Matanya merah. Mati sekarang. Hehe, Meng Tian nyengir. Dia melepaskan tali busur yang dilepaskan dan panah bersiul di udara ke arah Lin Feng. Dalam setengah detik, panah muncul di depan Lin Feng. Dia mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia harus membunuh Meng Tian. Pada saat yang paling penting, Lin Feng mengangkat tangannya dan membuat segel tangan. Lampu putih menyala dan melesat melintasi langit. Mereka memukul panah dan memecahnya. Lin Feng terus menggunakan formula Imperial Imprint-nya, dan sebuah jejak melaju ke arah dada Meng Tian. Meng Tian memandang jejak itu dengan mengejek dan melemparkan pukulan. Namun, ketika tinjunya bertabrakan dengan jejak kekaisaran, dia menyadari dia baru saja membuat kesalahan yang sangat buruk. Hahaha. Tanganku, Tian berteriak. Lengan kirinya hancur menjadi bubur. Sebuah tulang menjulur keluar dari bahunya dan daging yang hancur tergantung di tulang itu. Kemudian dia dilempar pergi dan menabrak tembok kota. Ada ledakan meredam, tetapi tembok itu tidak roboh. Meng Tian jatuh ke tanah dan darah memercik. Dia tampak sengsara. Aku terlalu ceroboh, pikir Meng Tian. Kalau tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Lin Feng puas, itulah yang terjadi pada kebanyakan orang yang berani tidak menghormatinya. Tapi dia menggertakkan giginya. Sayang sekali bajingan itu tidak mati. Dia tangguh. Lin Feng tidak punya waktu untuk mengurus Meng Tian untuk saat ini. Dia melihat raksasa merah darah raksasa dan berteriak dengan marah. Dia melemparkan pukulan berisi kekuatan Chiliokosem dari Grid Tao. Ada dua ledakan, dan dua raksasa itu meledak, daging berdarah menyembur kemana-mana. Lin Feng berputar di udara dan terbang ke arah tembok kota karena semakin banyak makhluk, Lin Feng tidak bisa mengurus mereka sendirian. Namun, Lin Feng tidak berpikir bahwa Meng Tian, yang awalnya terluka parah dan merangkak di tanah, akan berhasil merangkak dan mencapai puncak tembok kota setinggi 100 meter. Tutup gerbang kota, blokir makhluk-makhluk itu, teriak Meng Tian dengan marah. Suaranya menyebar di seluruh kota. Tidak ada yang berani membuka pintu untuk Lin Feng. Mata Lin Feng memerah dan penuh dengan pembunuhan. Lin Feng memutuskan bahwa jika dia berhasil kembali ke kota, tidak peduli apa, dia akan membunuh Meng Tian. Namun, dia terburu-buru pada saat itu. Purple Yin Qi bergulung-gulung di wilayah Yin. Lampu merah darah muncul di udara. Banyak makhluk muncul dari tanah. Mereka lebih cepat daripada pembudidaya kuat dari lapisan ke-8. Jika hanya ada satu, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi ada jutaan, dan mereka didukung oleh raksasa merah darah. Lautan makhluk aneh berjalan menuju tembok kota. Suasananya sangat menindas, dan orang-orang ketakutan. Meng Tian, tunggu aku di kota, aku akan membunuhmu. Teriak Lin Feng berdiri di udara. Meng Tian bergidik ketakutan. Dia benar-benar takut pada Lin Feng. Bagaimana jika Lin Feng benar-benar berhasil kembali ke kota hidup-hidup? Tapi kemudian dia tenang. Tugas utamanya adalah membunuh orang-orang berbakat dari desa penjahat. Ia harus tetap tenang dan tetap teguh. Huff, kembalilah ke kota hidup-hidup. Meng Tian mengejek. Lalu, dia menatap Motu dan Mo Fang dan tersenyum kejam. Aku pikir kamu butuh bantuan. Di sini, dua teman. Haha, kata Meng Tian, tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, meraih Mo Fang dan Motu, dan melemparkannya keluar. Lin Feng menggertakkan giginya dan menangkapnya. Seorang raksasa merah darah 100 meter melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Lin Feng miring untuk menghindari serangan itu, tetapi segera setelah itu, dia diserang oleh makhluk lain. Lin Feng mengelak lagi dan pada saat yang sama, dia melindungi Mo Fang dan Motu. Meng Tian telah melemparkan keduanya untuk membuatnya lelah. Dia tahu Lin Feng tidak akan meninggalkan mereka. Mengandalkan makhluk jahat untuk membunuh Lin Feng dan dua lainnya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan Meng Tian. Mo Feng, jangan khawatir tentang kami, atau kita semua akan mati, termasuk kamu, kata Mo Fang. Dia merasa bersalah karena digunakan. Saudara Mo Feng, jangan khawatir tentang kita. Kamu sangat baik kepada kami, tetapi kami tidak dapat terus menjadi beban bagi kamu, kata Motu kepada Lin Feng. Dia mendorong Lin Feng, yang memeganginya dan jatuh di lautan makhluk tak dikenal. Mereka melahapnya secara instan. Tidak, saudaraku, teriak Mo Fang ketika dia melihat Motu tenggelam dalam miliaran tentakel. Mereka melahapnya sepenuhnya, tidak ada tulang, rambut, atau jari pun yang tersisa. Mo Fang mulai menangis. Saudara kandungnya, baru saja meninggal di depannya. Wajah Lin Feng semakin pucat. Dia tidak memiliki lebih banyak ki murni yang tersisa. Jika mereka jatuh, makhluk tak dikenal itu akan mengadakan pesta. Mo Feng, biarkan aku pergi. Dan ingatlah untuk membalaskan dendam aku dan saudaraku, Mo Fang menangis. Lalu, dia menatap Meng Tian dengan marah. Sebelum mengangkat tangan kirinya, dia ingin membebaskan diri dari Lin Feng, yang masih memegangnya. Tidak, Tuan Mo Zhang menyerahkan kamu kepada aku. Aku tidak berhasil melindungi Motu, aku harus melindungi kamu.
Jika kamu ingin membalas dendam saudaramu, lakukan sendiri. Teriak Lin Feng dengan marah. Rambut dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti iblis. Dia harus mendorongnya sampai batas. Lin Feng melompat dan terbang menuju kota secepat mungkin. Meng Tian panik, dia berteriak dengan suara gemetar, tembak panah. Tembak panah. Petik 2. Kamu bajingan berkepala besar. Seseorang berteriak dengan marah. Ledakan. Siluet emas raksasa muncul dari kota dan terbang ke Lin Feng. Lalu dua tangan emas raksasa menamparkan tanah di belakang Lin Feng. Seketika, 1/10 gerombolan makhluk mati. Gunakan pelet racun yang kamu miliki di tubuh kamu. Teriak Kaisar Huang yang saleh kepada Lin Feng pada saat itu. Lin Feng tidak bertanya kepadanya bagaimana ia tahu ia minum pil racun, tetapi ia tidak punya waktu untuk kalah. Dia segera meludahkan pelet racun dan melemparkannya ke Kaisar Huang yang saleh. Kaisar Huang yang saleh berteriak dan menamparkan pil racun hitam. Jutaan tetes racun jatuh ke tanah. Dalam setengah detik, semua makhluk hijau menjerit kesakitan. Pada akhirnya, racun hijau berubah menjadi lautan, dan semua makhluk mati. Pil racun masih menyala. Kaisar Huang yang saleh menjabat tangannya dan pil racun kembali ke tangan Lin Feng. Lin Feng menyimpannya dan pergi. Dia masih membawa Mo Fang. Lin Feng menempatkan Mo Fang di pesawat ulang-alik. Sedetik kemudian, Lin Feng mengambil pedang Buddha dan melemparkan dirinya ke Meng Tian. Aku jarang sekali geram sepanjang hidupku. Teriak Lin Feng dengan marah. Rambutnya berkibar-kibar ditiup angin, ki iblisnya bergulung-gulung di sekitarnya. Ekspresi Meng Tian tiba-tiba berubah dan dia memucat. Coba dan berani, pekik Meng Tian, gemetar dan menunjuk Lin Feng dengan telunjuk. Dia adalah kaisar setengah Tuhan, tetapi di depan Lin Feng, dia seperti semut. Lin Feng mengangkat pedangnya, dia tidak peduli tentang Meng Tian, bahkan jika dia mengancamnya. Pedang Buddha diputar di udara, dan Buddha Qi mengiris kepala Meng Tian dengan sangat cepat. Darah memercik, Meng Tian tidak punya waktu untuk bereaksi. A Half Godly Emperor telah membuat marah Lin Feng dan Lin Feng telah memenggalnya. Semua orang terkejut. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 meledak menjadi amarah dan telah memenggal Kaisar setengah Tuhan. Itu akan menyebar dengan cepat. Mata Lin Feng memerah, dia menatap kepala Meng Tian. Mungkin Meng Tian bahkan tidak tahu dia akan mati. Mungkin dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Lin Feng telah melakukannya, dan itu sudah berakhir. Namun, Lin Feng juga harus membayar harga karena membunuh Meng Tian. Dia awalnya tidak memiliki banyak ki murni yang tersisa, tetapi untuk membunuh Meng Tian, yang merupakan kaisar setengah dewa, dia harus menggunakan hampir semua ki murni yang tersisa. Sistem peredaran darahnya terpengaruh. Lin Feng batuk darah, matanya menjadi hitam pekat dan dia pingsan. Mo Feng, teriak Mo Fang khawatir ketika melihat Lin Feng pingsan. Bab 372, membayar kunjungan ke Kaisar Huang yang saleh. Subscribe Penatua. Potongan-potongan sampah, dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar, kata seorang lelaki tua di ruang rapat di pemerintah dewa. Ketika dia mendengar laporan itu, dia meninju tehnya yang terbang melintasi ruangan dan jatuh ke tanah. Budaknya gemetar seperti daun, dan tidak berani mengangkat kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat berasal dari desa penjahat? Gumam lelaki tua itu, mengerutkan kening dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menarik wajah yang panjang. Ayah, kami menerima pesanan yang tidak diizinkan untuk kami biarkan dia naik, jika tidak, dia akan menjadi seperti Xuan Yuan sang iblis kaisar. Akan sangat berbahaya bagi hierarki. Ingat apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Kami tidak bisa membiarkan siapapun melakukan hal yang sama dengan kaisar iblis, seorang pria parubaya mengerutkan kening. Dia tetap tenang, tidak seperti orang tua itu. Pria tua itu menarik wajah panjang dan mengangguk. Dia tahu hal-hal itu. Mereka tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi, terutama dengan keturunan kaisar iblis. Xuan Yuan sang iblis kaisar adalah iblis, pembantai, mereka yakin akan hal itu. Dan bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, karena Tian di kaisar surgawi. Ngomong-ngomong, apakah Danu baik-baik saja? Tanya lelaki tua itu setelah melamun sesaat. Dia tampak khawatir. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, ayah. Danu terluka ringan, dia baik-baik saja, pria itu tersenyum lembut. Orang tua itu merasa lega. Lin Feng itu benar-benar binatang buas. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, dan dia berhasil mengalahkan Danu. Dia luar biasa, sayang sekali, kata pria tua itu sambil menghela nafas nostalgia. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Lin Feng benar-benar kuat. Tidak heran dia menjadi juara memegang 2 gelar. Dia benar-benar luar biasa, tetapi mereka menjatuhkan hukuman mati dan membunuhnya. Dia memiliki nasib yang sama dengan Xuan Yuan sang iblis kaisar, kata pria itu dengan dingin dan sedikit mengejek. Sulit untuk mengatakan siapa dia mengejek, Lin Feng atau Xuan Yuan sang kaisar iblis. Kita harus mematuhi perintah yang mulia Tian di sang kaisar surgawi. Itulah satu-satunya cara bagi kita, kuil eliksir, untuk terus bangkit dan hidup untuk waktu yang sangat lama.
Kuil Matahari Surgawi berada di bawah yurisdiksi dinasti Naga Ibu Kota Naga. Kuil Surga dan Bumi telah membentuk aliansi dengan Celestial Evolution Holy Dynasty. Kami tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Tian di Kaisar Langit. Hanya kuil Yin spiritual yang independen, tetapi mereka berbeda. Kita harus berhati-hati terhadap mereka, kata lelaki tua itu dengan muram. Ayah, aku pernah mendengar tentang kaisar perempuan yang saleh yang melarikan diri dari pemerintahan dewa. Rupanya, dia seperti Lin Feng dan berasal dari timur. Lelaki itu berbicara, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Pada saat yang sama, ia tampak enggan berbicara. Pria tua itu mengerutkan kening dan tampak terkejut. Hehe, semakin menarik. Sejak kapan ada kaisar yang saleh di timur? Petik 2. Aku sangat khawatir. Aku pikir dia bersembunyi dan berencana membalas dendam. Selain itu, dia adalah seorang utusan yang dikirim oleh Godsland. Dengan melakukan itu, pemerintah dewa mungkin menyinggung tanah suci. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Kami aman dengan Tian di Kaisar Surgawi, kata pria tua itu, menyela pria parubaya itu. Pria tua itu meliriknya dan tersenyum mengejek. Pria itu mengangguk setuju. Dia membungkuk kepada ayahnya. Ayah, ada yang harus aku lakukan. Aku cukup sibuk di kuil eliksir. Dia menyingsingkan lengan baju ungu dan meninggalkan ruang rapat. Pria tua itu menyipitkan matanya dan melihat pelayannya, berlutut. Pria tua itu bertanya dengan dingin, kamu mendengar semua yang baru saja kita bicarakan. Darah memercik dan suasana menjadi sunyi lagi. Lin Feng sedang berbaring. Dia memikirkan apa yang terjadi sebelum komanya, dan memiliki kesan itu hanya mimpi. Dia sudah gila dan memenggal kaisar setengah dewa. Dan itu sangat mudah. Lin Feng benar-benar heran dan bahkan tidak bisa percaya dia begitu kuat. Apakah dia benar-benar menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh kaisar setengah Tuhan dengan mudah? Selama kompetisi besar, ia telah menggunakan kekuatan penuhnya melawan Danu, dan ia bahkan telah menggunakan hampir semua kartu trufnya. Namun, memenggal kaisar setengah dewa tidak mudah sama sekali. Lalu Lin Feng ingat bahwa saat itu, ia memiliki kekuatan bagian atas lapisan ke-8. Sekarang ia memiliki kekuatan di puncak ke-9. Lin Feng sudah bisa bangga pada dirinya sendiri. Dia telah mencapai level yang cukup tinggi. Sangat sedikit orang yang memiliki level yang sama pada usia yang sama. Beberapa orang yang berusia puluhan ribu tahun tidak sekuat itu, dan tidak akan pernah begitu. Lin Feng menghela nafas. Dia memeriksa sistem peredaran darahnya dan menyadari bahwa dia telah pulih sepenuhnya, pembuluh darah dan pembuluh darahnya tertutup lagi, tidak lagi berdarah. Apakah Kaisar Huang yang saleh menyelamatkannya? Lin Feng tertegun. Dia belum pernah bertemu Kaisar Huang yang saleh. Itu pertama kalinya. Mengapa Kaisar Huang yang saleh mengambil risiko untuk menyelamatkannya? Lin Feng tidak mengerti. Lin Feng sedang berpikir ketika tiba-tiba seseorang membuka pintu. Sinar matahari memasuki ruangan. Lin Feng menyipitkan matanya, lalu dia membukanya lagi dan melihat Mo Fang. Kakak Mo Feng, kamu sudah bangun, kata Mo Fang. Lin Feng berdiri. Mo Fang tampak sedikit terpesona. Lin Feng mengangguk dan bertanya apa yang terjadi setelah dia koma. Mo Fang memberitahunya segalanya dari awal sampai akhir. Kamu sangat marah dan membunuh Meng Tian. Semua orang heran karena kamu memenggalnya dengan mudah. Tapi kemudian kamu pingsan. Aku membawa kamu kembali ke kota. Kaisar Huang yang saleh membawa kamu dan aku mengikutinya. Aku tidak benar-benar ingin mengikutinya, tetapi apa yang bisa aku katakan kepada Kaisar yang saleh? Aku memiliki kesan bahwa dia tidak menyembunyikan niat jahat terhadap kita. Dia menghabiskan 3 jam bersamamu di kamarmu. Ketika dia keluar, wajahnya sangat pucat. Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku bisa melihat bahwa kinya yang murni sangat lemah. Dia menyembuhkanmu. Tapi yang aneh adalah bahwa sejak dia menyembuhkanmu 5 hari yang lalu, dia tidak muncul lagi. Dia menghilang, kata Mo Fang. Dia tampak bingung. Lin Feng menebak bahwa Kaisar Huang yang saleh telah menggunakan terlalu banyak ki murni untuk menyembuhkannya dan bahwa ia sekarang bermeditasi di pengasingan untuk pulih. Mo Fang, apakah kamu tahu di mana Kaisar Huang yang saleh? Tanya Lin Feng. Mo Fang mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Aku akan memimpin, tapi jika kamu melihat sesuatu yang aneh, jangan kaget, kata Mo Fang, ekspresi aneh di wajahnya. Lin Feng tidak mengerti, tapi dia tetap mengangguk. Dia mengikuti Mo Fang. Tempat di mana Lin Feng beristirahat adalah kamar kelas tinggi, itu bukan kelas rendah lagi. Mo Fang dan Lin Feng meninggalkan ruangan dan pavilion, lalu pergi di belakangnya. Lin Feng mengerti mengapa Mo Fang memperingatkannya hal-hal akan mengejutkannya. Di tengah jalan, ketika orang melihat Lin Feng, mereka berhenti bergerak dan menyapanya dengan hormat. Beberapa yang lain juga melarikan diri, seolah-olah mereka takut Lin Feng akan membunuh mereka. Lin Feng tersenyum kecut. Mungkinkah dia membuat semua orang tercengang karena dia menjadi gila dan membunuh seorang kaisar setengah dewa? Lin Feng mengikuti Mo Fang, menuju ke kedalaman kota. Ada halaman yang terisolasi di sana. Ada bunga pir kaku yang mekar, dan bangku-bangku batu. Mo Feng, tidak perlu menunggu. Masuk. Lin Feng dan Mo Fang hendak duduk ketika mereka mendengar suara datang dari dalam gedung.
Lin Feng menatap Mo Fang. Mo Fang mengangguk. Mereka memasuki ruangan. Ruangan itu sederhana dan bersih. Ada karpet bambu di tanah, dan sebuah tempat tidur di belakang ruangan. Di sisi lain, ada 2 kursi dan alat untuk membuat teh. Kaisar Huang yang saleh duduk di kursi. Teh sudah siap, seolah-olah dia tahu bahwa Lin Feng akan datang. Bocah kecil, datang dan duduklah, kata Kaisar Gadli Huang, tersenyum lembut dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Lin Feng tidak benar-benar ingat seperti apa tampang Kaisar-Kaisar Tiongkok. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia adalah Kaisar yang saleh dan kinya sunyi. Itu mengingatkannya pada ki dari seorang kultivator kuno. Tidak ada yang memiliki ki seperti itu di zaman modern. Apakah aku sangat tampan? Apakah kamu kehilangan akal sehat setelah Kaisar setengah Tuhan mendorong kamu ke batas? Hehe, Kaisar Huang yang saleh tertawa ramah. Lin Feng tersenyum masam dan membungkuk tangan, sebelum duduk. Bab 373, Ketentuan dan Harga. Subscribe Penatua. Tuan, karena kamu sudah tahu aku datang untuk melihat kamu, kamu mungkin tahu apa yang ingin aku lihat juga, kan? Kata Lin Feng, langsung ke intinya. Kaisar Huang yang saleh tersenyum dengan acuh tak acuh dan mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lin Feng dengan puas. Tidak heran Yan Di menyukaimu. Kamu tidak menyukai kebanyakan orang. Sebulan yang lalu, kamu melukai ratusan Kaisar Roh Kudus dan Kaisar yang saleh Tian, dan sebulan kemudian, kamu membunuh Kaisar setengah Tuhan. Hehe, Lin Feng, Yan Di bercerita banyak tentang kamu. Tidak buruk, aku tidak mengira kamu begitu ekstrim, Kaisar Huang yang saleh berkata perlahan, masih tersenyum. Lin Feng terkejut. Kaisar Huang yang saleh mengenal Yan Di dan telah mendengar banyak tentangnya. Tidak heran Kaisar Huang yang saleh telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Bocah kecil, Yan Di tahu kamu dijatuhi hukuman mati oleh kota dewa dan pemerintah dewa, tetapi dia sendiri dalam bahaya, jadi dia tidak bisa datang dan menyelamatkanmu. Jadi dia membagikan foto kamu dengan semua teman-temannya dan meminta mereka untuk mencari dan menyelamatkan kamu. Kamu dan aku seharusnya bertemu. Seminggu yang lalu, aku menerima pesan dari Yan Di, dan kemudian seseorang membawa kamu ke sini, kata Kaisar Huang Gadli, tersenyum lebar. Dia berbicara dengan Lin Feng seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama. Kaisar Huang yang saleh adalah tetua di evolusi suci langit dan bertanggung jawab atas kota Xuanyuan. Berbicara tentang Yan Di, kamu mungkin tidak tahu, tapi dia dalam bahaya, Kaisar Huang yang saleh berkata dengan muram. Lin Feng khawatir tentang temannya dan bertanya, ada apa? Oh, dia dalam bahaya. Tapi hidupnya tidak dalam bahaya. Dia bersaing dengan pangeran lain untuk menerima pengetahuan Kaisar Tianyan yang saleh. Mereka sudah mencapai titik tidak bisa kembali. Nenek moyang Yan Di adalah Kaisar yang saleh dari evolusi surgawi. Tapi warisan Kaisar Gadli Tianyan tidak bisa dilupakan, jadi dia bertarung dengan pangeran lain, kata Kaisar Huang Gadli. Lin Feng berharap Yan Di tidak akan bertindak sembarangan dan melewatkan kesempatan itu. Sayang sekali. Lin Feng marah. Dia telah menjadi penjahat dan tidak bisa muncul dengan mudah. Kalau tidak, dia akan pergi ke Celestial Evolution Holy Dynasty untuk membantu. Kaisar Huang yang saleh tersenyum seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Kemudian dia menepuk bahu Lin Feng dan berkata, jika kamu ingin membantu Yan Di, kamu harus memiliki kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa, setidaknya. Kamu juga membutuhkan latar belakang yang kuat, dan kamu juga harus menyingkirkan status kriminal kamu. Ini adalah 3 prasyarat. Kamu membutuhkan semuanya, kata Kaisar Huang yang saleh, tersenyum aneh. Lin Feng memiliki firasat buruk, seolah-olah Kaisar Huang yang saleh menginginkan sesuatu darinya. Kaisar Huang yang saleh sangat kuat, dan hampir bisa melihat menembusnya. Ketika dia melihat ekspresi Lin Feng, dia berhenti tersenyum dan berkata, bocah kecil, kamu sangat cerdas. Kamu memiliki penilaian yang baik. Kamu mengerti bahwa aku memberitahu kamu ketiga prasyarat itu karena suatu alasan. Memang, aku dapat membantu kamu memenuhi persyaratan ini, tetapi aku juga memiliki permintaan, dan aku harap kamu dapat membantu aku, teman kecil, kata Kaisar Huang yang saleh. Lin Feng belum pernah melihat tindakan Kaisar yang saleh seperti ini. Biasanya, mereka begitu kuat sehingga mereka memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Tetapi Kaisar Huang yang saleh tidak seperti itu. Dia menghormati Lin Feng, seorang kultivator junior dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Tapi Lin Feng menduga bahwa permintaannya mungkin sangat sulit, tapi dia benar-benar ingin melihat Yan Di dan menyingkirkan status kriminalnya, jadi. Lin Feng bertanya, Tuan, silakan langsung ke intinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Aku dapat membantu kamu menjadi Kaisar setengah dewa dengan relatif cepat. Itu bahkan cukup mudah. Tanpa benih Kaisar yang saleh, itu sulit dilakukan. Secara kebetulan, aku memiliki benih Kaisar yang saleh. Itu sangat kuno. Jika orang tahu aku memilikinya, bahkan Kaisar yang saleh akan mencoba mencurinya. Jika kamu setuju untuk membantu aku akan memberikannya kepada kamu. Pada saat yang sama, kamu akan menjadi seseorang dengan latar belakang,
dan kamu akan dapat menyingkirkan status kriminal kamu dalam waktu setengah bulan. Bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Huang yang saleh. Dia benar-benar berharap Lin Feng akan membantunya. Tidak peduli berapa harga untuk hal-hal itu, Lin Feng pikir itu pantas untuk dicoba. Baiklah, katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, kata Lin Feng dengan ramah. Kaisar Huang yang saleh terlihat sangat bahagia. Siluetnya berkedip dan dia menghilang dari bidang visi Lin Feng. Sedetik kemudian, dia muncul kembali di depan Lin Feng, dengan sedikit sesuatu di tangannya, yang dia taruh di pot bunga. Benda itu tampak seperti rotan menguning, dengan tanda hitam di atasnya. Sepertinya akan mati. Tuan, itu, Lin Feng tahu bahwa Kaisar Huang yang saleh tidak akan pernah mengambil risiko dengan barang seperti itu. Dia mungkin tahu apa yang akan terjadi. Kaisar Huang yang saleh mengatakan yang sebenarnya. Teman kecil, tanaman layu ini adalah putriku. Musuh aku terluka parah. Begitulah caranya dia berakhir seperti ini. Aku telah menggunakan banyak ki untuk membantunya hidup, tetapi sekarang aku merasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akan mati dalam setengah bulan, aku pikir. Aku berusia puluhan ribu tahun. Aku tidak takut apapun, tetapi aku hanya memiliki satu anak perempuan. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan bunuh diri. Karena itu, aku harap kamu bisa menyelamatkannya, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, kata Kaisar Huang yang saleh. Dia meraih jubahnya dan mengangkatnya sedikit untuk berlutut. Dia berlutut di depan Lin Feng. Agadli Emperor berlutut di depannya. Lin Feng tercengang. Jika Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei ada di sana, bagaimana reaksi mereka? Bangkit, Tuan. Tentu saja aku terima, tetapi aku tidak punya apa-apa di sini. Bagaimana aku bisa menyelamatkan putri kamu? Kata Lin Feng, meraih lengan Kaisar Huang yang saleh untuk menariknya kembali ketika dia tersenyum dengan masam. Lin Feng tidak mengerti mengapa Kaisar Huang yang saleh berpikir ia memenuhi syarat untuk menyelamatkan putrinya. Bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Teman kecil, hanya seseorang yang memiliki tubuh terlarang yang bisa menyelamatkan putriku. Aku hanya perlu kamu untuk terhubung ke putri aku dan kemudian mengizinkannya untuk menyerap kekuatan terlarang, kata Kaisar Huang yang saleh, memerah ketika dia berbicara. Mata Lin Feng tersentak terbuka. Dia tampak kaget dan menatap Godly Emperor Huang. Hubungkan ke putrinya. Bagaimana? Yah, apakah itu berguna untuk menanyakan pertanyaan itu? Terlepas dari kejantanannya, apa yang bisa dia gunakan untuk berhubungan dengan seorang wanita? Catatan penerjemah, anekdot lucu, dalam versi Mandarin, mereka menyebut P3N1S Lin Feng, Little Lin Feng, jadi mereka memberinya nama, sedikit seperti orang Prancis yang memberikan nama, lihat https, forum, word reference. Com Utas Popol, 856.171. Masalahnya sekarang sangat kompleks. Lin Feng tidak bisa berkata-kata bahwa Kaisar Huang yang saleh bahkan berani memintanya untuk menghubungkan dengan putrinya untuk mengirimkan kekuatan terlarang padanya. Tuan, kamu, aku, pipi Lin Feng memerah dan terbakar. Jika itu laki-laki, mengapa tidak? Tapi itu seorang wanita. Huang Zong tahu bahwa itu adalah permintaan yang sangat halus, tetapi dia tidak punya pilihan, dia ingin menyelamatkan putrinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah meminta siapapun untuk melakukan itu. Teman kecil, aku mohon. Tidak ada jalan lain. Aku putus asa sampai aku menyembuhkan kamu. Ketika aku menyembuhkan kamu, pembuluh darah dan arteri kamu terbuka dan aku menemukan kamu memiliki tubuh terlarang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu. Petik 2. Bab 374, memalukan. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng melihat betapa putus asa Kaisar Huang tampak, dia bersimpati. Tapi mentransmisikan kekuatan terlarang kepada seseorang juga berbahaya bagi Lin Feng. Jika Lin Feng pengecut, dia tidak akan pernah menerima. Tapi ketika dia melihat betapa putus asa Kaisar Huang terlihat, Lin Feng empatik. Pada akhirnya, Kaisar Huang yang saleh memberitahunya bahwa setelah itu, putrinya bisa menjadi salah satu selir Lin Feng. Baiklah, aku setuju, kata Lin Feng. Dia tidak punya pilihan. Selain itu, dia mendapat banyak manfaat dari kesepakatan itu. Dia hanya harus mencoba dan tidak menganggap tanaman itu adalah putri Kaisar Huang yang saleh. Ketika Kaisar Huang yang saleh mendengar itu, dia tampak terharu. Dia telah mencoba dan menyelamatkan banyak orang, dan akhirnya itu berhasil. Kalau tidak, sebagai Kaisar yang saleh, dia tidak akan pernah membuang-buang waktu menyelamatkan orang-orang muda. Jika Yan bukan temannya, dia hanya akan memaksa Lin Feng untuk menyelamatkan putrinya, dan akan menghindari bagian yang merepotkan seperti itu. Lin Feng berterima kasih kepada Kaisar Huang yang saleh karena tidak memaksanya melakukannya. Namun, jika Kaisar Huang yang saleh mencoba memaksanya, Lin Feng akan lebih memilih mati daripada melakukannya. Tuan, bagaimana kamu berniat untuk menyelesaikan 3 hal yang kamu janjikan kepada aku? Lin Feng bertanya kepada Kaisar Huang yang saleh. Dia ingin memastikan Kaisar Huang yang saleh dapat benar-benar melakukan apa yang telah dia janjikan padanya. Yang paling penting adalah merek kriminal. Lin Feng harus menyingkirkannya.
Sekarang Kaisar Huang yang saleh tahu bahwa putrinya akan bangun, dia sangat bahagia. Dia tertawa dengan sepenuh hati dan berkata, haha, tidak mudah. Jika kamu berada di kota Xuanyuan dan memiliki sejumlah pertempuran yang berhasil, aku akan menghubungi Godsland dan kemudian Godsland akan menghapus merek kamu. Mudah. Mengenai latar belakangmu, jika kamu menjadi pemimpin kota Xuanyuan, kamu akan memiliki latar belakang yang kuat, dan bahkan jika Kaisar Tian yang saleh bertemu denganmu, dia tidak akan pernah berani menyentuhmu, kata Kaisar Gadli Huang, tersenyum riang. Lin Feng tidak mengerti. Mengapa? Karena pemimpin kota Xuanyuan juga berada di puncak hierarki di benua dewa. Kaisar dewa biasa-biasanya tidak dalam posisi untuk melihat seseorang sama pentingnya dengan pemimpin besar kota Xuanyuan. Jika ada yang berani menyentuh pemimpin kota Xuanyuan, maka 3 dinasti akan menghukum mereka. Bayangkan, Kaisar Tian yang saleh hanyalah anggota dari salah satu dari 5 pemerintahan. 3 dinasti dapat dengan mudah menindasnya. Jika Kaisar Gadli Tian berani menyinggung 3 dinasti, apa yang akan terjadi? Kata Kaisar Gadli Huang bercanda. Dia menemukan pemerintah Dewa Surgawi dan pemerintah Dewa Petir menggelikan. Tanpa musuh itu, kekuatanku tidak akan mundur, aku bisa merekrut kamu sebagai murid saat itu dan segalanya akan lebih mudah, Kaisar Huang yang saleh mendesah. Lin Feng ingin bertanya kepada Kaisar Huang yang saleh siapa musuhnya, dan bagaimana ia melakukan itu terhadap putrinya. Seberapa kuat kamu sebelumnya? Tanya Lin Feng. Kaisar yang saleh, Huang tersenyum dengan acuh tak acuh, aku sudah berada di puncak di benua para dewa. Petik 2. Kamu dulu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat. Lin Feng tercengang. Ini adalah kedua kalinya setelah Kaisar wanita saleh bahwa Lin Feng bertemu seseorang yang begitu kuat. Kaisar Gadli perempuan hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli kedua sekalipun. Berpikir tentang dia, Lin Feng bertanya-tanya mengapa dia melakukan begitu banyak untuknya. Dia bahkan telah terluka dan terpaksa melarikan diri dari pemerintahan dewa. Tapi Lin Feng tidak bertanya tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Tuan, apa hubungan antara Xuanyuan City dan Xuanyuan Sang Iblis Kaisar? Apakah ada? Dia bertanya. Xuanyuan biasanya disebut Xuanyuan Sang Iblis Kaisar. Itu mengingatkan semua orang tentang betapa luar biasanya dia dulu. Ketika Kaisar yang saleh Huang mendengar Lin Feng, dia tampak terkejut, tetapi kemudian mengangguk. Memang, Xuanyuan Sang Kaisar Iblis mendirikan kota. Dia adalah pelindung benua para dewa. Dia memulai pekerjaannya di sini. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berada di kuburan Xuanyuan, jadi kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pemimpin kota Xuanyuan, kata Kaisar Huang yang saleh dengan serius. Lin Feng memandang Huang Zong dan bertanya, Tuan, apakah kamu bukan pemimpin hebat kota ini? Tentu saja aku tidak. Bagaimana aku bisa? Aku hanya Kaisar yang saleh, yang dikirim oleh Kaisar Surgawi sebagai Kaisar Evolusi Surgawi, kata Kaisar yang saleh Huang, tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Lin Feng mengangguk. Dia mulai mengerti. Jika dia menjadi pemimpin kota Xuanyuan, semuanya akan jauh lebih mudah. Baiklah, Lin Feng, ambil putriku dan bawa dia kembali. Terima kasih atas bantuan kamu, teman kecil, kata Kaisar Huang Gadli. Lalu dia berdiri, dan meletakkan pot bunga di tangan Lin Feng dengan sangat hati-hati. Lin Feng tersenyum kecut, tapi kemudian mengambilnya dan meninggalkan ruangan. Ketika dia tiba di halaman, dia melihat Mo Fang sedang menunggunya. Lin Feng merasa bersalah karena Tutu telah meninggal, dan dia tidak berhasil melindunginya. Lin Feng tidak berani menatap mata Mo Fang. Tapi Mo Fang selalu berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang tak terhindarkan, karena dia berasal dari desa penjahat. Namun dia tidak mengira kematian akan datang begitu cepat. Untungnya, Lin Feng telah membalas Mo Tu dengan membunuh Kaisar setengah Tuhan. Saudara Mo Feng, apa yang ada di tanganmu? Tanya Mo Fang, menatap pot bunga. Kaisar Huang yang saleh memberikannya padaku. Dia meminta aku untuk menyembuhkan tanaman ini, kata Lin Feng. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Mo Fang, itu terlalu memalukan. Berbohong tentang hal ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada Mo Fang. Mo Fang tidak bertanya lagi, mengikuti Lin Feng. Lin Feng telah membunuh Kaisar setengah ilahi, itu telah menakuti banyak orang, terutama karena ia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Bahkan 2 Kaisar setengah Tuhan yang datang dengan Meng Tian ketakutan. Tentu saja, mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Tapi Lin Feng merasa lebih tenang. Tidak ada yang berani bertindak tidak sopan di depannya, atau bahkan Mo Fang. Tempat Lin Feng dan Mo Fang sekarang menjadi tempat kelas tinggi. Kaisar Huang yang saleh telah menyiapkannya untuk mereka. Lin Feng kembali ke kamarnya dan meletakkan tanaman di tempat tidurnya. Dia melihat dedaunan kuning dan menghela nafas. Kinya menjadi sunyi, seperti Ki Kaisar yang saleh. Lin Feng harus melakukannya, untuk dirinya sendiri, untuk membantu Kaisar Huang yang saleh, dan untuk membantu Yandi. Sangat cepat, 1 hari berlalu. Saat itu malam, dan ada banyak bintang di langit. Bulan cerah dan menerangi tempat tidur Lin Feng. Lin Feng duduk, pipinya terbakar. Dia sama sekali tidak merasa tenang, dan sebenarnya cukup gugup.
Di tengah malam, Lin Feng menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan pot bunga di tengah tempat tidur, lalu menggertakkan giginya dan melepas bajunya. Dia sekarang di celana dalamnya. Kedewasaannya tegak. Dia hanya bisa menghela nafas pada situasi tersebut. Dia meletakkan pot bunga di antara kakinya dan melepaskan kekuatan terlarang, yang terkondensasi di satu tempat. Setelah itu, Lin Feng tidak tidur. Dia terus melepaskan kekuatan terlarang. Koneksi antara tanaman dan kejantanannya terjalin. Akhirnya, di pagi hari, sinar matahari menerangi tempat tidurnya. Lin Feng akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan mengenakan pakaiannya kembali. Dia meletakkan pot bunga di sisi lain tempat tidur. Dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi rotan mulai berubah perlahan-lahan, dan tanda hitam telah menghilang. Tapi itu masih tampak layu, seolah akan mati. Lin Feng dalam suasana hati yang sangat buruk hari itu, dan kelelahan. Menyerahkan kekuatan terlarangnya bahkan lebih melelahkan daripada bertarung. Tapi beberapa jam kemudian, Lin Feng merasakan bahwa kekuatan terlarang mengisi tubuhnya lagi. Dia memiliki jenis tubuh terlarang yang spesial, jadi bahkan ketika dia kehilangan kekuatan terlarang, dia bisa mendapatkan kembali. Hari itu, Lin Feng dan Mo Fang tidak melakukan apapun. 1 minggu telah berlalu sejak mereka bertarung melawan makhluk tak dikenal. Makhluk hijau telah terluka, jadi tidak ada yang muncul selama beberapa hari itu. Tetapi sesuatu yang lain terjadi, serentetan kaisar yang saleh telah tiba. Dari apa yang dikatakan Kaisar Yang Mulia Huang, seorang kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit telah datang. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Huang Gadli. Kaisar yang saleh itu sudah berada di Xuan Yuan selama beberapa hari. Saat itu, Kaisar Gadli Huang adalah satu-satunya Kaisar Gadli di kota Xuan Yuan. Yang lain, paling banyak, Kaisar setengah Tuhan. Sekarang, Kaisar ilahi lainnya ada di sana, yang berarti mereka tidak meremehkan makhluk-makhluk di wilayah Yin. Bab 375, Pabrik Desolat yang Marah. Subscribe Penatua. Selama hari-hari itu, Kaisar Huang yang saleh mengirim beberapa orang ke Lin Feng, yang menawarkan kepadanya beberapa hadiah. Beberapa hadiah itu begitu luar biasa sehingga bahkan Kaisar yang saleh pun ingin memilikinya, seperti obat yang saleh. Kaisar Huang yang saleh juga datang menemui Lin Feng setiap hari. Banyak pembudidaya kuat di kota menemukan itu aneh. Begitu banyak pembudidaya yang kuat mulai menjilat dengan Lin Feng, Kaisar setengah dewa, Kaisar Roh Kudus biasa. Tentu saja, mereka juga baik kepada Mo Fang. Mo Fang dan Lin Feng dianggap penjahat pada awalnya, jadi pada awalnya, orang mengira mereka seharusnya melayani mereka. Namun, perilaku Kaisar Huang yang saleh mengubah keadaan pikiran mereka. Mo Fang tidak terbiasa dengan itu, tapi dia mulai menikmatinya setelah beberapa waktu. Dia tidak pernah bahagia, dia bahkan tidak pernah berpikir dia akan bahagia suatu hari nanti. Mungkin kamu benar, kakek, mungkin Mo Feng akan membantu kami, keturunan Kaisar Iblis, bangkit kembali, bisik Mo Fang, memegang pil yang saleh. Mereka sangat menderita. Mo Fang menangis. Dia menyeka air matanya dan berjalan ke kamar Lin Feng dengan pil yang saleh. Lin Feng sedang melihat keluar jendela, 100 li jauhnya, dia melihat Yin Qiungu. Itu adalah wilayah Yin yang tak terbatas. Kemana perginya? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah melewatinya. Apakah itu mengarah ke dunia lain? Lin Feng mengagumi Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar karena kekuatan dan keputusannya. Semua yang dilakukan Xuan Yuan, ia lakukan untuk benua para dewa. Namun, bagaimana pahlawan itu berakhir? Lin Feng berhenti memikirkannya, dia tidak perlu membuang energinya untuk hal-hal itu. Sejarah ditulis oleh orang-orang, jadi itu tidak terlalu akurat. Nasib Xuan Yuan telah benar-benar berubah karena Tian di Kaisar Langit. Tian di Kaisar Surgawi menggambarkan Xuan Yuan sebagai seseorang yang membantai orang tak bersalah, dan telah melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan untuk mencapai tujuannya. Dia adalah seorang yang licik dan licik. Saudara Mo Feng, Kaisar Huang yang saleh memberi kamu pil saleh setiap hari, mengapa? Tanya Mo Fang, meletakkan pil saleh di atas meja. Dia tahu bahwa tidak ada yang gratis, dia selalu tahu itu. Kaisar Huang yang saleh begitu baik kepada Lin Feng, itu berarti Lin Feng melakukan atau harus melakukan sesuatu untuknya sebagai gantinya. Kamu bisa memilikinya, aku perlu menerobos ke lapisan Kaisar setengah dewa secepatnya. Kamu juga perlu menjadi seorang kultivator atas lapisan ke-9 Kaisar Roh Kudus. Kami tidak punya waktu untuk kalah, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan terlalu banyak padanya. Mo Fang tidak mengerti. Kaisar yang saleh lainnya telah tiba di kota dan mereka telah menerima begitu banyak hadiah. Mengapa? Mo Fang tidak berpikir terlalu banyak, dia juga harus menerobos secepat mungkin. Paling tidak, dia tidak ingin tetap menjadi beban bagi Lin Feng. Mo Fang berjalan keluar, dan Lin Feng menghela nafas. Selama 2 hari ini, Lin Feng telah memelihara tanaman dengan kekuatan terlarang dan itu jauh lebih baik. Tanda hitam hampir sepenuhnya hilang. Beberapa hari lagi, dan Putri Kaisar Huang yang saleh akan memulihkan wujud manusianya. Lin Feng duduk bersila dan bermeditasi. Dia memiliki kekuatan di atas lapisan Kaisar Roh ke-9 yang ke-9, tetapi dia tidak puas.
Dia harus menerobos ke lapisan Kaisar Setengah Dewa sesegera mungkin. Tetapi tanpa benih Kaisar-Kaisar Tiongkok yang saleh, itu tidak mungkin. Lin Feng diperlukan untuk menstabilkan kultivasinya dan bersiap-siap untuk menembus ke lapisan Kaisar Setengah Dewa. Di malam hari, cahaya matahari terbenam dan cahaya bintang-bintang saling terkait. Malam ini mungkin akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Tetapi setelah 2 hari, dia sudah merasa jauh lebih baik tentang semua ini. Dia meletakkan pot bunga di tengah tempat tidur, melepas pakaiannya, dan terus menghubungkannya. Kinya berputar di dantiannya. Dia terus melepaskan kekuatan terlarang ke dalam pabrik. Lin Feng berkeringat karena kelelahan. Untungnya, Kaisar Huang yang saleh memberinya pil yang saleh setiap hari. Prosesnya agak melelahkan, tetapi dia mendapat banyak manfaat dari pil yang saleh. Lin Feng mengira malam ini akan menjadi normal seperti 2 yang sebelumnya. Namun, cabang-cabang tanaman tiba-tiba meraih lengan kirinya dan suara marah keluar dari sana. Kamu sampah tidak senonoh. Kamu berani melakukan itu padaku. Aku memiliki reputasi yang tidak ternoda, dan sekarang kamu telah mencorengnya. Mari kita binasa bersama. Petik 2. Lin Feng menatap tanaman yang berbicara. Itu membuktikan bahwa dia telah pulih. Setidaknya, dia sudah pulih kesadarannya, tetapi apa yang harus dilakukan? Dia merasa kotor. Bagaimana melanjutkan kesembuhannya sekarang setelah dia sadar kembali? Selain itu, dia tidak tahu ayahnya telah meminta Lin Feng untuk melakukan itu. Dia berpikir bahwa Lin Feng adalah pemerkosa. Hei, tenang. Jika aku tidak menyelamatkan kamu, kamu tidak akan bangun. Lin Feng berteriak di pabrik. Dia berhenti berteriak. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih merasa marah dan malu. Bagaimana dia bisa terhubung dengan seorang pria? Setelah waktu yang sangat lama, cahaya di luar, dan tanaman akhirnya berbicara, kamu. Ayahku memintamu untuk menyembuhkanku. Dia tidak terdengar marah dan malu lagi. Dia memiliki suara yang sangat indah, lembut dan lembut. Kamu pikir jika dia tidak memintaku melakukan itu, aku akan melakukannya. Siapa yang mau bersatu entah dengan tanaman? Jawab Lin Feng dengan dingin. Dia mengenakan pakaiannya dan berdiri. Karena kamu sadar kembali, sekarang kamu aman, kamu tidak akan mati. Aku akan memberitahu Kaisar Huang yang saleh tentang hal ini. Mengenai sisa prosedur, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin melanjutkan atau tidak. Juga, kamu menghina aku, tapi aku setuju untuk membantu kamu hanya untuk memberikan wajah ayahmu, kata Lin Feng dengan dingin. Dia meninggalkan ruangan tanpa berbalik. Setelah waktu yang lama, Lin Feng mendengar suara yang pemalu, bangga, dan menantang, kamu ingin mati. Lin Feng terdiam, tetapi hanya tersenyum dan terus berjalan. Dia tiba di halaman Gadli Emperor Huang dan mengetuk pintu. Masuk, kata Kaisar Huang yang saleh. Dia selalu bangun sangat pagi. Dia perlu mengirim orang setiap hari, yang kemudian mengumpulkan informasi mengenai makhluk yang tidak dikenal. Pada saat itu, dia sedang melihat peta. Ketika dia mendengar seseorang mengetuk, dia mengira itu adalah salah satu orangnya yang kembali dengan informasi. Tuan, putri kamu telah pulih kesadaran, kata Lin Feng, memasuki ruangan. Tangan Kaisar Huang yang saleh bergetar. Dia tampak sangat lega saat melihat Lin Feng dan bertanya, benarkah? Pergi dan periksa sendiri, kata Lin Feng. Dia dalam suasana hati yang buruk. Kaisar Huang yang saleh memperhatikan. Dia membelai janggutnya dan terkikik. Haha, teman kecil, kurasa putriku menghinamu, kata Kaisar Huang Gadli bercanda. Tidak benar-benar, terima kasih sudah sawer Penatua,